Selamat pagi, kita berjumpa lagi di pelajaran online kita pada pagi hari ini ya. Udah berapa lama kita kayaknya nggak belajar nih? Semingguan ada ya? Ada semingguan, jadi sekarang kita kembali lagi belajar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita dengarkan renungan terlebih dahulu. Sebelum itu, Mister bisa minta tolong Arasel untuk berdoa, membuka renungan Oke, kita. Mister. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati kami supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Arasel. Oke, pembacaan renungan kita hari ini ada di Imamat 19 ayat 32. Imamat 19 ayat 32. Judul renungannya kita hari ini adalah menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Saya akan bacakan dahulu firman Tuhan kita pada hari ini ya. Imamat 19 ayat 32, engkau harus berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut kepada Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, menghormati yang lebih tua. Pernah nggak sih kita menonton suatu acara TV gitu ya, acara TV tentang debat, ya, tentang debat. Biasanya kan kadang kita melihat begitu ya, ada orang tua dan juga orang muda, kan pasti kan kita bisa dari segi wajah seperti itu, dari rambut yang sudah ubanan seperti itu ya, kan kita tahu bahwa oh umurnya dia sekitar segini nih, umurnya dia sekitar segini kan gitu ya. Nah, terkadang pasti ada yang lebih tua dan lebih muda kan gitu ya. Ketika mereka melakukan debat begitu ya, bahkan ada gini kasus contoh seperti ini. Dia terlalu berapi-api berdebat begitu ya, terlalu ngegas istilahnya sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sebaiknya untuk dikeluarkan. Kata-kata sia-sia seperti itu ya. Dan itu yang mengatakan hal itu adalah orang yang lebih tua. Gitu. Ada. Kalau kalian pernah melihat suatu acara-acara debat di TV seperti itu ya. Nah, terkadang memang orang yang lebih tua itu terkadang juga bisa mengeluarkan sifat yang kekanak-kanakan. Tidak menutup kemungkinan saya juga gitu ya, sebagai ya istilahnya kalau kita di room chat ini kan saya yang paling tua kan gitu ya. Terkadang juga orang tua mengeluarkan sifat kanak-kanakannya, kadang juga mereka menyela istilahnya, menyela ketika orang lain berbicara gitu. Tahu kan? Ya di antara kalian pasti juga sering melakukan begitu, menyela ketika teman kalian berbicara, kalian langsung masuk gitu aja tanpa instruksi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kalau kita baca di Ayub gitu ya, ada seorang bernama Elihu. Ya, Elihu adalah salah satu kerabat dari Ayub gitu ya. Ketika si Elihu ini mendengar perdebatan antara Ayub dan ketiga teman yang lainnya gitu kan. Jadi kan pas Ayub lagi kena cobaan gitu kan, dia didatangi oleh 4 kawannya, salah satunya adalah Elihu kan. Nah, tiga ini sedang berdebat dengan si Ayub gitu. Mungkin ada yang salah apa gimana gitu. Ayub juga kayaknya lagi ngotot begitu kan, gini. Nah, karena Elihu yang paling muda begitu kan, Elihu merasa, ini kok orang 3 atau 4 pada ngegas semua kayak gitu ya. Jadi dia hanya melihat begitu, hanya diam melihat Ayub dan yang lainnya sedang berdebat seperti itu ya. Nah, tapi
di sela-sela di kesempatan yang ada begitu ya, di kesempatan yang ada Elihu memasukkan pendapatnya. Gitu. Elihu memasukkan pendapatnya dan Elihu juga melihat kalau mereka itu dipandang lebih bijak, ternyata nggak bisa memberikan masukan yang benar atas masalah yang Ayub alami gitu. Karena temannya bertiga pada ngotot kan, temannya bertiga itu kan pada lebih tua dari Elihu kan. Elihu cuman nontonin dulu begitu. Tapi kok ini kayaknya teman-teman pada ngegas tapi nggak ada bobotnya begitu ya. Omongannya muter-muter sana sini gitu, kayak menyalahkan Ayub atas apa yang dialaminya gitu. Padahal kan Ayub itu kan sedang mengalami cobaan dari Tuhan kan gitu ya, bukan karena kesalahannya Ayub kan, karena dia mendapat cobaan seperti itu kan gitu ya. Nah akhirnya setelah Elihu melihat ketiga temannya tadi berbicara, yang lebih tua itu, Elihu akhirnya memberanikan diri untuk memberikan pendapatnya gitu ya. Akhirnya Elihu memberanikan diri untuk memberikan pendapatnya bahwa nggak harus loh kita menyalahkan Ayub atas apa yang terjadi pada dirinya gitu. Nah, sekarang untuk ke kita, apakah kita mau gitu ya? Apakah kita masih mau untuk menghargai orang yang lebih tua dari kita? Ya, mau nggak mau sebenarnya. Ya, karena di Alkitab pun sudah dijelaskan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus yang kita baca di imamat tadi juga, engkau harus berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau juga harus menaruh hormat kepada mereka. Gitu. Ya, jadi ya kita harus menghormati orang yang lebih tua meskipun kita memandang bahwa orang yang lebih tua daripada kita itu uh, kita merasa bahwa oh kita nih ilmunya lebih banyak dari dia gitu. Kita merasa kita lebih pintar dari dia, kita merasa kita lebih bisa daripada dia. Tapi tetap kita harus menghormati beliau, orang yang lebih tua tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita bijak. Bijak itu dalam artian gimana? Kalau misalkan kita memberikan pendapat, begitu ya. Kalau misalkan kita memberikan pendapat, kita tidak menyela ketika orang lain berbicara, itu salah. Ya. Caranya adalah gini, kita harus mencari kesempatan istilahnya. Biasanya kan kalau orang debat itu kan ada pas lagi diem kayak gitu ya. Ya mungkin kalian ini bisa kasih pendapatnya kayak gitu. Nah disitulah baru kita masuk seperti itu ya. Nah kalau misalkan berdebat ya. Tapi kalau misalkan kita dalam bekerja ya kita kerja sesuai dengan porsinya kita. Jangan kita ngambil porsinya orang buat kita kerjakan seperti itu. Boleh memang, boleh. Tapi ya gitu, kalau mau kita mengambil porsi pekerjaan orang, kita harus konfirmasi terlebih dahulu apakah saya bisa bantu, apakah saya bisa mengerjakan ini seperti itu ya. Jangan kita merasa diri kita lebih pintar, kita merasa diri kita lebih bisa, akhirnya semua kita ambil pekerjaannya, udah sini aku aja yang ngerjain kayak gitu. Aku nih bisa, kamu enggak. Wah, itu salah tuh. Itu udah menunjukkan kesombongan namanya. Ya. Nah, siapa saja sih orang-orang yang harus dihormati? Gitu ya. Selain orang yang umurnya lebih tua, itu ada orang yang pendidikannya lebih tinggi. Orang yang pendidikannya lebih tinggi berarti ya udah, berarti kan kalian setara SMP. Berarti yang harus kalian hormati adalah kakak-kakak kalian yang SMA seperti itu ya, atau kakak-kakak kalian yang sedang kuliah, orang tua kalian, bapak ibu guru di sekolah dan yang lainnya. Terus kemudian ada orang yang memiliki kekuasaan. Berarti pemerintah. Kalau di sekolah berarti siapa? Kepala sekolah kan gitu ya. Dan orang-orang yang lebih berpengalaman. Orang-orang yang lebih berpengalaman itu dilihat dari mananya? Dilihat dari
kemampuan mereka, nggak cuman dari pendapat yang mereka sampaikan. Kemampuan itu dapat dilihat dari misalkan nih, kalau di sekolah kita ngelihat teman-teman kita itu hasil nilainya tuh lebih bagus seperti itu ya, atau dia sering ikut lomba kalau kayak gitu. Nah itu berarti dia teman-teman kita yang lebih berpengalaman ya, berarti juga kita harus hormati gitu. Jadi ingat ya, jangan menyela ketika orang berbicara begitu ya. Kalau kalian merasa bahwa kalian tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, minta. Jangan menyela begitu. Ketika orang lagi berdebat begitu ya, ngomong cocot gitu. Nah, setelah itu baru izinkan saya memberikan pendapat saya seperti ini. Pasti nanti orang tuh akan menilainya, oh oke. Ya ini yang kayak gini nih yang saya perlukan gitu. Nah ini pendapat yang bagus nih yang kayak gini. Nah gitu. Pasti begitu. Ya kadang juga gitu ya. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya gitu ya, kalau saya di gereja begitu kan, ketika ikut rapat-rapat dengan orang-orang gereja kan mereka kan lebih tua daripada saya begitu. Terus juga ada teman-teman juga yang umurnya lebih muda daripada saya begitu ya. Kalau saya sih saya cenderung diam begitu, tapi saya punya pendapat saya sendiri gitu. Tapi ketika ada kesempatan buat mengeluarkan pendapat, baru saya ngomong kayak gitu. Ya, kalau kita memiliki seorang pemimpin yang bijak, gitu ya. Kalau kita memiliki seorang pemimpin yang bijak, kita pasti akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Jangan takut ya ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, asal kita tidak menyela orang yang sedang berpendapat. Itu salah satu cara dalam menghormati orang yang lebih tua. Nah, berikutnya cara menghormati orang yang lebih tua selanjutnya adalah yaitu tidak merasa diri kita adalah orang yang paling bisa. Terkadang gini ya, terkadang kan orang tua di rumah kan bingung ya cara pakai gadget ya. Ya kan? Ini gimana caranya ngirim foto nih di sini nih gitu. Mama baru habis masang IG nih gitu. Mama baru masang IG, gimana caranya ngirim foto ke temennya mama kayak gitu kan biasanya kan kayak gitu ya. Nah terkadang kita gitu aja enggak bisa mah gitu. Nah itu ya sebenarnya itu adalah salah satu kita tidak menghormati orang tua kita gitu. Meremehkan istilahnya ya, kita meremehkan orang tua kita. Malah kayak gitu aja orang tua kita mama atau papa enggak bisa kayak gitu ya. Itu salah juga. Ya kita tolong gitu. Jangan cuma kita halah, mama gitu aja enggak bisa, tapi enggak ditolongin. Nah, itu lebih salah lagi malah. Ya. Itu lebih salah lagi. Jadi ya kita tolong, oh ya mah gini tak kasih tahu caranya gitu. Nah, itu lebih enak jadinya ya kan. Lebih enak. Ini loh Mas, saya beritahu caranya itu seperti ini kayak gitu. Ya. Jadi jangan merasa diri kita paling bisa karena itu adalah akar dari kesombongan. Maksudnya kalau kita merasa diri kita bisa, gunakan sesuai kemampuan kita, semaksimal kita, tapi jangan melebih-lebihkan begitu ya. Jangan melebih-lebihkan dengan cara yaitu kita berbicara, kita sok-sokan istilahnya seperti itu ya. Nah, itu juga salah. Ya, itu berarti juga kita nggak menghormati siapapun bahkan, bukan cuma orang yang lebih tua, tapi siapa saja. Gitu. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini renungan kita. Ya, sebentar nanti ada pelajaran agama, mungkin di situ kalian akan mendapatkan lebih banyak lagi renungan ya yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Itu saja yang bisa Mister sampaikan. Kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar senantiasa agenda kami hari ini bisa berjalan dengan baik, dan untuk renungan yang bisa kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kami senantiasa bisa menghormati orang yang lebih tua dari kami ya Tuhan. Kami bisa menghormati siapapun yang berada di sekitar kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk pelajaran pertama. Perintah agama. Ya, kita tetap harus melakukan perintah agama, tetapi kita juga harus menjaga toleransi. Jadi intinya ada balance di situ atau ada keseimbangan. Seperti itu. Kita taat menyenangkan Allah, namun tidak menyakiti mereka yang berbeda dengan kita. Bagaimana caranya, kita akan sama-sama diskusikan. Kalau kalian lihat gambar di depan, ya, di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang diakui ya, yang diakui, yang resmi, yang sudah punya izin dan legalitas, yang dilindungi atau dijaga oleh konstitusi bangsa kita. Ya, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu yang Mister tahu, ya, ada 6. Dan ke-6 ini harus menjaga toleransi karena mereka hidup berdampingan. Apabila ada satu agama saja yang dipojokkan dan tidak mendapatkan haknya, sebenarnya sudah melanggar konstitusi. Tapi faktanya itu terjadi di bangsa kita. Sangat-sangat menyedihkan. Seperti itu ya. Jadi ini kita harus pelajari, dan Mister harap kita bisa menjadi orang yang moderat. Moderat itu artinya bisa menempatkan diri secara netral. Ya, itu moderat. Kita harus menempatkan diri sebagai orang yang menjunjung tinggi Pancasila. Jadi sebenarnya keberagaman itu sudah diikat dalam falsafah atau filosofi negara kita. Kemarin waktu Mister dengar Mister Billy membacakan itu, Sumpah Pemuda itu, Mister sangat senang sekali. Mister bangga sekali. Di situ banyak nyong ya. Dari Sumatera juga, Ambon ada, dari mana-mana ada. Ternyata itu menjadi satu. Mereka adalah pemuda, pemudi bangsa yang siap memajukan negara ini. Bersatu. Kalau bicara negara, tidak ada namanya diskriminasi. Seperti itu. Tetapi setiap agama harus melakukan perintahnya, agamanya. Di sini yang kita kadang-kadang dilema. Makanya Mister harap kita menemukan titik tengah yang Mister simpulkan di awal tadi. Kita memang harus melakukan perintah agama, tetapi kita tetap harus menjaga toleransi. Di sini yang namanya balance atau keseimbangan. Oke, kita lihat materi berikutnya. Kita mulai dari definisi ya. Apakah arti toleransi itu? Oke, di sini sudah Mister buat. Adapun pengertian toleransi secara umum adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkup kehidupan lainnya. Suatu sikap saling menghormati dan menghargai. Dalam hal ini kita akan lebih fokus kepada keyakinan atau kepercayaan. Seperti itu ya. Kalau kamu merasa ajaran lain itu tidak sesuai dengan ajaranmu, lalu kamu merasa ajaran dia sesat, ya itu biarlah sekedar ada di pikiran dan di hatimu. Jangan kamu kumandangkan
apalagi dibumbui dengan unsur kata-kata yang menyakitkan. Itu tidak boleh. Karena kalau sudah ada yang tersinggung, tersakiti, agamanya merasa dihina, itu sudah masuk kategori pelanggaran toleransi. Oke, jadi toleransi adalah sikap yang saling menghormati dan menghargai. Baik itu kelompok maupun individu yang berkaitan dengan perbedaan. Baik itu keyakinan maupun ras maupun budaya. Tapi kali ini kita mau lebih fokus kepada keyakinan agama. Karena banyak di luar sana yang Mister lihat, Mister pelajari, gara-gara agama hancur negaranya. Sesama rakyat saling bunuh, saling hantam, saling membinasakan. Bahkan pemerintahannya sendiri pun dia hancurkan. Seperti itu. Jadi ini definisi awal, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan itu, baik kelompok maupun individu. Coba perhatikan di sini. Toleransi, bekerja sama untuk kemanusiaan itu sebenarnya. Nah, menjaga keberagaman di Indonesia, menjawab isu politik, SARA dan rasis di Indonesia. Coba perhatikan yang Mister tandain ini. Ya. Tujuan Mister cuma satu, setelah kamu melewati pembelajaran ini, kamu jadi anak yang nasionalis. Menjadi anak yang menjunjung tinggi keberagaman. Tapi juga harus taat kepada agamamu. Harus taat kepada Tuhanmu. Tetapi tetap menjaga toleransi. Coba lihat, ini yang berkembang saat ini. Mister berharap kamu sudah mulai berpikir tentang politik, berpikir tentang SARA, dan berpikir tentang rasis. Yang harus kamu tolong, bukan ikut di dalamnya. Jadi seumur kalian SMP udah kelas 9 supaya kalian tuh ke depan lebih jelas. Mulai pikirkan ini. Kalau kamu pikirkan barangkali pencapaian atau cita-citamu lahir dari sekarang. Misalnya kamu lihat isu politik yang selalu dihubungkan dengan agama. Mister ada videonya sebenarnya. Kalau Mister putar nanti salah paham lagi. Dipikir kita menjelek-jelekkan atau memojokkan satu agama tertentu. Tapi yang jelas dalam video itu mengatakan tolak pemimpin yang tak sama dengan kita. Pakai bahasanya tolak pemimpin kafir. Pokoknya kalau dia tidak agama ini, tidak boleh menjadi pemimpin di bangsa kita. Baik itu jadi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Sampai dulu pernah ada yang bilang itu, Mister agak lupa dari mana itu suara ya. Kalimatnya begini, kalau bukan orang Jawa atau orang Islam, tidak boleh jadi presiden, begitu. Tapi Mister lupa persis dari mana ungkapan itu dulu. Kayaknya Mister pernah dengar itu, tapi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kan sebenarnya kan melanggar Pancasila. Kalau Anda tidak setuju dengan pemimpin agama tertentu, suku tertentu, ya nggak usah mempengaruhi orang, nggak usah kamu pilih gitu aja. Tapi nggak usah dipengaruhi semua orang supaya tidak memilih dia, itu kan bahaya. Karena kalau orang yang punya keyakinan itu, punya suku itu kan tersinggung. Emang sukumu aja yang lebih baik, emang agamamu aja yang lebih baik, begitu. Jadi Mister sangat suka mendengar isu-isu politik ya, yang selalu dihubungkan dengan ekonomi, yang selalu dihubungkan dengan agama. Kasian sekali tuh kalau politik selalu begitu. Ya, nanti kalau udah terpilih lupa dia sama orang yang memilih. Jangankan mau membangun masjid, gereja, kuil, vihara. Ingat sama orang yang dukung aja kadang-kadang enggak gitu. Jadi enggak usah dikait-kaitkan lah politik dengan agama. Ini SARA, itu ada SARA. SARA ini adalah hal-hal yang berbau agamis juga. Seperti itu. Dan rasis. Nah,
Dari Sabang sampai Merauke, mau itu orang Aceh, orang Sumatera. Di Sumatera itu banyak ya, ada orang Batak, orang Melayu, ya banyak di Sumatera itu. Baik itu juga orang Jawa, Bali, orang Lombok, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Itu layak menjadi pemimpin di bangsa ini. Tidak boleh rasis. Itu sebabnya di dunia, kalau kalian tahu yang terkenal namanya Martin Luther King Jr., termasuk juga Nelson Mandela, dia kan memerangi itu, rasis. Ya, masalah warna kulit aja dipermasalahkan. Yang jadi pemimpin harus berkulit putih, itu nggak boleh. Atau berkulit sawo mateng, nggak boleh. Yang Anda harus pertimbangkan dari seseorang itu, dia layak jadi pemimpin atau tidak, dilihat dari kemampuan, kapasitas, karakter. Bukan ras, bukan agama. Selama dia bisa pimpin negara dengan baik, sukses maju, kenapa tidak? Seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga keberagaman di Indonesia. Tujuan kita menjawab isu politik, SARA dan rasis di Indonesia. Kita bahas ini ya. Nah, Mister pikir itu pendahuluan atau pengantar Mister di awal. Sekarang Mister ingin kamu lebih serius menganalisa kasus intoleran di Indonesia dengan model inquiry. Kali ini Mister akan berikan tanggung jawab kepada kalian untuk kalian kerjakan. Mister ingin kalian lebih kritis, lebih kreatif, lebih serius untuk bekerja dalam konteks mengerjakan tugas ya. Coba lihat, Mister akan tampilkan beberapa yang terjadi baru saja yang belum ada setahun lah kalau nggak salah. Ya, nah ini kasus yang ramai waktu lalu di Aceh, namanya Cut Fitri. Nah ini sebelum dia masuk Kristen, dia pakai jilbab, dan sekarang dia sudah masuk Kristen, dia tidak pakai jilbab. Lalu isu yang berkembang pada saat itu mengatakan bahwa Cut Fitri ini dipaksa oleh orang tertentu untuk masuk ke agama Kristen. Padahal Cut Fitri sudah klarifikasi di publik, bahkan masuk ke YouTube. Kalau kalian cek Cut Fitri di YouTube banyak sekali. Beliau bahkan sudah bersaksi di depan publik sampai kepada pemimpin Aceh mengatakan, Pak, saya tidak dipaksa. Saya ikut Kristen, masuk Kristen karena menemukan kebenaran. Saya memang rindu sendiri tanpa dipaksa. Saya tidak dipaksa, masuk Kristen bukan paksaan. Dia ungkapkan berkali-kali sampai dia menangis. Dia beritahu juga ke orang tuanya, ke kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya udah sempat datang ke Medan. Jadi Cut Fitri ini tinggal di Medan, ninggalin Aceh. Udah sempat tinggal di Medan, sampai keluarganya datang ke Medan menyuruh dia pulang, tapi dia tidak mau. Ya, dia bilang, aku jadi Kristen bukan paksaan, tapi kemauanku sendiri. Akhirnya sekarang kasusnya sudah mulai tenang, karena memang tidak ada unsur pemaksaan. Nah ini, seharusnya kalau yang bersangkutan sudah mengatakan aku tidak dipaksa, ya sudah kita biarin, kecuali ada indikasi pemaksaan. Itu tidak boleh, berarti tidak menjaga toleransi. Tapi kalau Cut Fitri bilang aku memeluk agama Kristen dan ini tidak paksaan, ya sudah. Karena undang-undang di negara kita menjamin kebebasan beragama selama tidak ada paksaan. Jadi ini pun harus dijaga toleransinya, karena Cut Fitri punya hak untuk memeluk agama yang lain. Jangankan untuk Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam pun kita nggak ribut kan? Coba kalian tahu, siapa yang kalian tahu artis juga banyak itu yang Kristen masuk Islam misalnya, atau ke agama lain, kita nggak ribut. Kita toleransi, itu privasi dia, itu hak dia. Itu keputusan dia. Ya. Sekalipun kita punya dalil
ya untuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Seperti itu. Tapi kan itu dalil kita, mereka tidak akan terima. Dalil itu artinya pembelaan bahwa kalau orang tinggalkan Kristen, dia tidak akan diterima Tuhan, tidak masuk surga, itu dalil. Ya, tapi itu kan punya kita. Bagi mereka belum tentu terima. Ya silakan saja. Cuman sangat disayangkan kalau mereka pindah keyakinan. Apalagi bukan karena menemukan kebenaran, mungkin karena tahta, harta dan cinta. Oh my God, sayang sekali. Tetapi tidak boleh menghina dia. Tidak boleh menyakitkan hatinya. Itu kan namanya hak asasi manusia. Oke, itu Idul Fitri. Nah ini yang baru-baru juga ini. Barangkali kalian dengar ini. Ada ibadah dilarang lagi di Jonggol, Jawa Barat. Jadi ceritanya ini, Mister tahu cerita ini. Jadi ceritanya ini Pak Pendeta dengan istrinya, dengan jemaatnya ibadah di rumah, gitulah. Di rumah. Tetapi tiba-tiba ada warga yang tidak setuju mereka ini ibadah di rumah. Akhirnya disuruh keluar, disuruh berhenti. Tidak boleh melakukan ibadah karena tidak ada izin. Apalagi dikaitkan dengan SKB 2 Menteri. Ternyata SKB 2 Menteri itu berbicara tentang mendirikan bangunan gereja. Jadi harus ada izin sekian puluh orang, tanda tangan, baru gereja boleh dibangun di tempat itu. Tapi ternyata mereka bukan mau bangun gereja, mereka cuma ibadah. Jadi sebenarnya SKB 2 Menteri itu tidak cocok digunakan. Seperti itu. Satu sisi mereka mengatakan, loh Pak Jokowi bilang kita ibadah di rumah di masa pandemi. Kok sekarang kita ibadah di rumah dilarang gitu. Akhirnya agak terjadilah percekcokan dalam pertemuan itu, baik Pak Pendeta Jemaat maupun warga sekitar. Seperti itu. Lalu datanglah Pak Polisi, datang Pak Camat, dan datang RT dan seterusnya. Akhirnya mereka ibadah di jalan. Ini bisa lihat kasihan sebenarnya. Nah ini ya hanya pemerintah yang tahu persis apakah ini betul-betul pelanggaran ya ibadah di rumah ini. Apakah betul-betul mau mendirikan bangunan gereja? Tapi setahu Mister, informasi yang Mister terima, mereka memang tidak membangun gereja. Jadi sebenarnya nggak melanggar. Cuman kecurigaan masyarakat sekitar terhadap mereka gitu loh. Sehingga tidak dikasih ibadah. Mister kurang tahu informasi selanjutnya apakah masih boleh. Tapi kalau menurut Mister, kayak gini nggak usah dilakukan lah. Ya mereka kan ibadah di rumahnya, bukan rumah orang. Memuji Tuhan. Toh juga kalau orang beribadah di rumahnya, orang makin baik. Apakah ada orang Kristen semakin ibadah semakin jahat? Makin banyak ibadah makin jahat, makin suka mencuri, makin suka membunuh. Enggak ada. Di mana-mana orang Kristen kalau banyak ibadah semakin rohani. Jadi sebenarnya apa yang perlu ditakutkan kalau kita ibadah di rumah? Tetapi mereka dilarang. Ya garis bawah dari Mister, ini mungkin ada semacam pelanggaran toleransi. Seperti itu ya. Nah ternyata begitu Mister pelajari bukan saja di Kristen terjadi. Di Islam juga terjadi. Itulah negara kita seperti ini. Ini. Kalian bisa lihat kan ini ras dari mana? Ya, ini terjadi di Papua kalau tidak salah. Ternyata di sini juga terjadi penolakan terhadap masjid. Nah, kalian datang dari mana? Main tabrak saja. Ya, Mister tidak terlalu paham ini masalahnya apa, tapi yang jelas di sini tolak masjid Andai. Di Papua dilarang ada masjid. Mister tidak tahu persis apa kasusnya. Apakah memang melanggar undang-undang atau bagaimana, tapi ini adalah suara masyarakat untuk menolak masjid. Apakah betul di sini ada unsur intoleran, pelanggaran toleransi, pelanggaran hak asasi manusia? Hukum yang akan menilai begitu. Tapi dari sini misalnya ini kayaknya ada unsur melanggar toleransi. Seperti tapi sekali lagi untuk memastikan hukum yang punya wewenang begitu. Berikutnya, nah, tolak kekerasan atas nama agama. Itu yang harus kita sampaikan, kita dengungkan kepada bangsa ini. Kalau memang kita konsisten terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada pilihan
6 agama yang sudah disahkan memang harus mendapatkan hak yang sama. Kalaupun ada istilah minoritas, mayoritas itu hanya bicara jumlah. Tapi bukan bicara yang mayoritas lebih berkuasa, yang minoritas yang tidak berkuasa. Tidak. Bagi Mister, minoritas, mayoritas itu hanya bicara jumlah. Membedakan populasi. Yang mayoritas lebih banyak, minoritas lebih sedikit. Tetapi tidak berbicara tentang hak yang berbeda. Misalnya begini, kalau 100%, yang mayoritas 70%, yang minoritas 30% haknya. Bukan. Jumlah boleh beda, tetapi hak itu harus sama. Seperti itu maksud Mister. Jadi ini harus kita pergumulkan. Ya, yang Kristen ada yang merasa haknya diambil, yang Islam juga ada haknya diambil. Mungkin agama lain juga ada, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu yang Mister tidak angkat, yang Katolik juga ada yang kita tahu berkali-kali ya. Tapi kita tidak angkat. Jadi Mister harap toleransi di Indonesia ini ditingkatkan. Jangan cepat-cepat mudah terbakar gara-gara agama lah. Ya. Jangan mudah-mudah terbakar emosi gara-gara keyakinan. Padahal kita adalah anak bangsa yang harus saling menjaga, saling mensupport untuk kemajuan bangsa ini. Seperti itu ya. Nah berikutnya. Nah ini yang akan kalian terapkan dalam tugas yang Mister akan berikan kepada kalian. Jadi tadi ada masalah contoh yang Mister sudah kasih ya. Ya seperti itu tadi ada pembubaran ibadah, ada pemaksaan pulang pada saat dia memeluk agama lain, ada penolakan pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kamu nanti bisa temukan di mana-mana gitu. Kamu cari datanya. Ya, yang penting dia intoleran. Jadi kita akan membahas mengenai kasus intoleran. Mister pingin kalian itu lebih kritis, lebih kreatif untuk meresponi kasus ini. Oke. Ini langkah-langkah inquiry yang harus kalian terapkan dalam pembuatan proyeknya. Nah, proyek ini Mister kasih kalian kerjakan selama 1 minggu. Oke? Yang pertama perumusan masalah. Coba dengarkan baik-baik. Kalau nggak dengarkan nggak pahami nanti. Oke? Yang pertama perumusan masalah. Coba kalian rumuskan masalah apa yang kalian mau angkat. Yang tadi kan Mister sudah kasih contoh. Oke? Yang ada tadi gambar tadi. Coba kalau kamu mau angkat salah satu dari itu juga boleh atau kasus lain boleh, tetapi itu menurutmu adalah kasus intoleran. Ya. Merenggut hak asasi manusia untuk beragama atau beribadah sesuai dengan keyakinannya. Coba misalnya contoh satu, perumusan masalah. Kamu ambil kasus di mana ya? Sebentar. Yang baru-baru terjadi juga ada di Bekasi. Bekasi ya. Seperti itu juga gereja HKBP dilarang beribadah. Disuruh dibubarkan begitu. Ini kan menurut gereja HKBP dan jemaatnya ini merenggut hak asasi kami untuk beribadah di gereja ini. Kenapa kami dilarang beribadah? Berarti ini intoleran, begitu. Nah, kalau kamu menemukan kasus seperti itu, kamu angkat. Berarti kamu buat masalahnya kasus pembubaran ibadah di Bekasi. Masyarakat melarang ibadah karena tidak ada izin, mungkin begitu. Itu adalah masalah atau rumusan masalah yang kamu buat. Kamu temukan. Tetapi ingat masalah yang ditemukan tidak boleh dikarang-karang. Harus betul-betul fakta. Oke? Tapi dalam hal ini hati-hati. Jangan sampai ada indikasi bahwa kamu memojokkan agama tertentu, menyinggung keyakinannya. Tidak boleh. Ya, jadi segitu dulu untuk masalahnya. Cari masalah. Seperti tadi juga bisa misalnya Cut Fitri, putri Aceh yang masuk Kristen karena menemukan kebenaran dalam Tuhan Yesus dan dia mengatakan dia tidak dipaksa
tetapi inisiatif pribadi secara murni, misalnya itu perumusan masalahnya. Lalu berikutnya kamu harus lakukan hipotesis atau dugaan apa yang menyebabkan dia mendapatkan perlakuan intoleran. Seperti tadi kan ada beberapa orang datang ke Medan lalu menyuruh dia pulang ke Aceh. Bagi Cut Fitri itu melanggar toleransi. Dia tidak menghargai dan menghormati keyakinanku yang baru. Jadi apa yang menyebabkan? Coba kamu analisa. Berdasarkan cerita itu. Jadi kamu cari data yang lengkap dong di internet. Jangan putus-putus. Ya, cari kira-kira apa yang menyebabkan kok terjadi misalnya pembubaran gereja, pelarangan ibadah di rumah, apa yang menyebabkan masyarakat kok larang gitu. Tadi sudah bisa bocorkan sebenarnya, kayak di Jonggol itu katanya tidak punya izin. Nah, itu penyebab. Itu salah satu penyebab yang mendorong masyarakat untuk membubarkan ibadah itu, katanya begitu. Nah, kalau itu dilakukan masyarakat apa dampaknya? Coba kamu analisa. Lalu berikutnya 3. Nah, bagaimana pandangan Alkitab mengenai intoleran itu? Jadi ingat ya, kita fokus ke kasus intoleran. Bagaimana pandangan Alkitab? Coba kamu cari mungkin salah satu teks atau ayat yang itu bicara tentang perbedaan. Perbedaan yang harus dihormati. Oke, atau bisa juga kamu angkat mengenai kasus intoleran. Tapi di Alkitab kan ada intoleran tapi jarang. Ya. Tidak spesifik yang terjadi di sekitar kita. Tapi ada juga yang toleran. Ya, yang beda keyakinan tapi bisa bersatu. Ya. Jadi coba cari angkat ayat Alkitab lalu kamu jelaskan mungkin 1 paragraf begitu. Lalu berikutnya 4 pemecahan masalah. Apa solusi dalam kejadian itu? Ya, ini bukan dikarang-karang ya, bukan pendapatmu nak. Ini solusi yang kamu tahu dari informasi yang kamu dapat. Misalnya waktu di Jonggol itu solusinya apa pemecahan masalah? Oh, pemecahan masalahnya pertama mereka tidak ibadah dulu. Lalu dibawa ke pemerintah. Pemerintah menanggung jawabi dan lain-lain, tergantung informasi. Terus kalau kamu mau sisipkan pendapatmu juga boleh, tetapi tidak murni semuanya pendapatmu. Oke, dan yang terakhir kamu simpulkan masalah sampai kepada solusi, itu kesimpulan. Jadi misalnya masalah penggusuran, pembubaran gereja ini disebabkan oleh iri hati misalnya, atau pelanggaran terhadap SKB 2 Menteri yang membuat masyarakat marah, yang membuat jemaat tersakiti misalnya, padahal firman Tuhan sudah mengajarkan supaya kita harus mengasihi perbedaan. Dan seharusnya kita tidak lakukan itu karena itu adalah intoleran, itu mungkin disolusi ya. Seperti itu. Lalu penerapannya, apa yang kamu lakukan untuk menjaga toleransi supaya tidak intoleran terjadi. Ini gambar ini sebenarnya menginspirasi kita. Coba lihat. Pancasila, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika itu semacam terbakar kalau toleransi tidak ditegakkan di negara kita. Bersihkanlah dia, mandikan dia, supaya dia kembali cerah dan jaya. Seperti itu. Nah, terakhir. Tugas ini akan dipresentasikan via audio dan visual. Mohon maaf, kali ini Mister tidak izinkan kalian tulis tangan. Mister ingin berbeda, ya. Jadi kali ini kamu menggunakan audio visual dan itu adalah wajahmu. Oke? Jadi kamu ngomong di depan kamera, kamu jelaskan panduan ini tadi. Oke? Misalnya begini,
Shalom saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang kasus intoleran di negara kita. Masalah yang saya angkat adalah kasus pembubaran gereja, misalnya begitu. Dan sekali lagi tolong, pada saat kamu ngomong di depan kamera, hati-hati menggunakan kata-kata. Mister tidak mau ada kata-kata yang memojokkan satu keyakinan dan menyakiti keyakinan tertentu. Kita harus belajar untuk netral, kita harus belajar untuk nasional ya, sekalipun kita tahu kita majemuk. Seperti itu. Sebentar, ini ada chat. Oke. Jovan, Mister coba ke slide sebelumnya, saya mau foto, tadi soalnya lupa, maaf Mister. Oke, ini. Ini dia ya. Nah, udah dipoto, silakan di screenshot dulu. Nah, nanti Mister akan masukkan ke dalam Moodle-mu. Itu kamu bisa cek di Moodle. Yang Mister masukkan adalah panduannya ini. Ini juga Mister masukkan, dan yang lain-lain, langkah-langkah apa yang kamu lakukan dalam proyek ini. Terus nanti terakhir rubrik penilaian. Apa saja yang harus kamu lakukan supaya nilaimu bagus. Ya, Mister ingin kamu tuh belajar menjadi generasi yang berani bersuara gitu loh. Kalau nggak bener ya kamu harus berani. Ngapain harus takut? Tapi sekali lagi jangan sampai menyakiti orang lain. Sebentar, Mister, ini semua tahapannya bukan pendapat kita masing-masing ya, atau sesuai internet. Tadi Mister sudah bilang, yang paling dominan adalah data dari internet yang kamu dapatkan dan kamu simpulkan. Tapi boleh disisipkan pandanganmu sedikit. Boleh. Pandangan itu kalau dalam karya ilmiah itu pandangan itu semacam kalimat pengikat untuk menghubungkan fakta, teori menjadi satu begitu. Ya. Yang murni pendapatmu adalah kesimpulan dan penerapan. Di solusi juga boleh pendapatmu, tetapi setelah kamu menemukan solusi yang terjadi di lapangan. Misalnya seperti tadi pembubaran gereja, apa solusinya? Mungkin pemerintah sudah mendamaikan, pemerintah sudah mengamankan atau apa. Itu harus kamu temukan datanya dulu. Oke. Nah sekali lagi ini kan pengumpulannya kan dalam bentuk audio visual. Oke. Jadi kamu kumpulkan ke Mister itu dalam bentuk link. Ya, dalam bentuk link. Bukan video langsung kamu kirim ke Mister, bisa meledak HP Mister. Berapa orang kalian ya? Belum lagi kelas 9A, belum lagi kelas 9B. Jadi kamu kumpulkan ke Mister dalam bentuk link minggu depan. Oke, nanti Mister masukkan ke Moodle termasuk tanggal pengumpulannya berarti minggu depan. Oke, dalam bentuk link. Begitu Mister klik link itu, Mister lihat videomu. Oke, Mister batasi durasinya, tidak usah terlalu panjang ya. Tidak usah terlalu panjang, mungkin durasi. Ya, gimana? Berarti kumpulnya kan nanti lewat Moodle ya? Ya. Oh ya. Yang dikumpul hanya linknya aja ya, anaknya. Mister bisa buka link itu. Nah, untuk media yang kamu gunakan untuk video itu silahkan bebas saja. Boleh Google Drive, boleh juga YouTube. Silahkan, Mister tidak membatasi. Atau mungkin Instagram. Tapi sekali lagi kalau ini bersifat publik, ya bisa dilihat orang banyak. Pastikan tidak ada pelanggaran kata-kata yang menyakitkan keyakinan orang lain. Oke, makanya Mister larang ini pendapatmu. Tetapi kamu mengangkat fakta begitu loh. Paham ya? Kalau nanti murni pendapatmu nanti masalah. Tapi kalau fakta, loh ini tercatat di internet. Kamu nggak akan bisa dituntut. Seperti itu. Misalnya kalau kamu bilang terjadi pembubaran gereja di tempat ini datanya. Makanya nanti dalam penjelasan itu silakan kamu masukkan linknya. Oke, masukkan linknya. Mister tidak terlalu menuntut kamu canggih, ya.
Jangan langsung berpikir pusing gitu ya. Kalau punya kemampuan edit video silahkan dikembangkan. Kalaupun enggak terbatas enggak apa-apa. Sederhana saja. Misalnya kamu jelaskan ya di depan kamera itu begini sesuai dengan langkah yang Mister minta. Lalu kamu tunjukkan. Mungkin bisa secara tertulis ini link yang saya buka menemukan kasus ini begitu. Bisa juga langsung tampil di video itu. Ya, mau pakai standar kemampuan YouTubers boleh, semi YouTubers juga boleh, atau orang awam juga boleh. Yang penting kamu terlihat di kamera itu dan menjelaskan sesuatu. Anggaplah dirimu reporter juga boleh. Ya, reporter yang sedang mengulas kembali kasus intoleran yang pernah terjadi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti Mister masukkan ya rubrik penilaian termasuk panduan lebih lengkap untuk pembuatan proyek ini. Kita latihan supaya bisa bersuara di negara ini tetapi tidak melanggar toleransi. Ya, jangan takut bersuara. Mister itu kalian lihat kalau kalian pernah buka YouTube Mister di Ronald QMC. Ini bukan promosi. Maksudnya begini. Mister setiap kasus yang ada di Indonesia ya memang nggak semua Mister bisa bahas. Karena Mister terbatas waktu, tapi beberapa Mister angkat juga kok. Misalnya seperti Cut Fitri, Mister angkat, ya Mister bilang, loh kalau dia sudah putuskan ini hak asasi dia, jangan dilanggar dong, jangan dipaksa dia kembali ke agamanya, karena ini pilihan dia. Kecuali kalau ada indikasi pemaksaan, Mister pun ikut memarahi. Siapa yang memaksa dia? Nggak boleh. Bahkan Mister juga singgung. Misalnya ada artis yang pindah keyakinan, dia jadi mualaf gitu ya, yang dulunya Kristen jadi pindah ke agama lain, Mister juga tegur. Ya, tapi satu sisi Mister maklumi, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia, tetapi sangat disayangkan dia meninggalkan Kristus begitu. Jadi sebenarnya ungkapan itu tidak menjelek-jelekkan orang lain begitu maksud Mister. Jadi jangan takut bersuara, tetapi juga harus berhati-hati, jangan sampai menyinggung keyakinan yang sudah percayai sejak lama. Begitu. Ada pertanyaan lagi kita mau selesai? Ya. Kapan dikumpul? Oke, dikumpul minggu depan nak. Nanti Mister masukkan di Moodle ya. Nanti sore udah bisa dicek. Panduan, rubrik penilaian dan tanggal pengumpulan. Sekali lagi ya, dengar baik-baik semuanya. Tugas ini bukan bersifat tulisan atau diketik ya. Kemarin sebenarnya jujur Mister agak kecewa waktu tugas Paulus itu, biografi Paulus. Sebenarnya Mister kecewa beberapa anak yang Mister lihat dia ambil dari internet tapi tanpa diedit. Kalaupun ada diedit cuman mengganti garis besarnya aja, judulnya aja. Karena garis besarnya kan ada beberapa kan, latar belakang, proses pertobatan, lalu prestasi pelayanan, lalu teladan yang kamu dapat dari Paulus, cuman itu kan. Mungkin kamu editnya dikit sekali. Tapi misalnya lihat ada siswa itu sampai berlembar-lembar. Semua dimasukkan yang dia temukan dari internet. Ini sebenarnya bukan disiplin ilmu yang baik. Mister percaya kalau Mister tes mungkin berapa persen kamu bisa tahu. Tetapi kalau kamu pilah-pilah, kamu temukan kasusnya, kamu masukkan ke langkah-langkahnya secara teratur, kamu pahami juga, pasti kamu bisa jelaskan. Makanya teori yang ini, Mister minta audio visual supaya kamu semakin terlatih ngomong di depan publik. Ya, kalau misalnya kamu tidak mau mempublikasikan ke dunia maya, nggak apa-apa. Kalau masukkan ke YouTube bisa disetel atau difokuskan dia pribadi, jangan di publik. Ya, dipribadikan lalu linknya kasih ke Mister. Kalau di Google Drive malah lebih aman kan, seperti itu. Jadi bisa di YouTube itu bisa disetel dia jangan di publik, bisa privat, bisa pribadi, dan itu nggak bisa dilihat orang. Tapi sekali lagi hati-hati dengan kata-katamu supaya nanti kita tidak kena. Tapi bukan berarti kita takut untuk bersuara. Kalian generasi harus bisa. Kalau udah jelas di depanmu melanggar konstitusi, kamu harus suarakan dong. Udah jelas di depanmu ada orang menghina, menjelekkan, menjatuhkan, bahkan merusak kitab suci orang lain, masa kamu nggak kasih masukan? Itu tidak boleh. Melanggar konstitusi bro. Kamu melanggar pasal sekian, ayat sekian. Harus berani begitu.
Kalau gitu pun nggak berani, udah parah lah. Parah lah. Kita udah kayak tikus dalam tempurung. Tinggal nunggu dibakar aja mati. Padahal ini negara kita bersama, ini negara yang harus kita bangun bersama. Mister pikir itu saja. Ada pertanyaan terakhir, kita selesai. Oke, kalau tidak ada, Mister berharap pelajaran ini membuat kita semakin nasionalis. Kita cinta Indonesia supaya Indonesia jaya sesuai dengan falsafah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita selesai. Ya, Mister stop share. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran fisika. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mempelajari pelajaran fisika dengan baik. Berkati juga Miss Nita yang akan mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Vandra. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang magnet. Itu rasanya sampai di materi cara membuat magnet ya. Gimana terakhir? Semoga sudah terlihat di kalian. Oke, apakah untuk cara untuk membuat magnetnya dengan dialiri arus listrik sudah sampai di sini kah kemarin kita bahas? Ayo, jangan-jangan bingung semua kita sampai di mana sudah membahasnya. Ya, Miss rasa kita sudah sampai di sini membahasnya bagaimana caranya membuat magnet. Oke, thank you Kenji. Ya, Miss review kembali. Jadi magnet itu dia memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. N atau S terkadang disimbolkan. Kemudian kalau kutub utara biasanya dia diwarnai dengan warna merah. Kalau kutub selatan dia diberikan warna biru. Apabila dia tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Kemudian apabila dia sejenis, dia akan mengalami gaya tolak-menolak. Nah, setelah itu ada beberapa cara dalam pembuatan magnet. Yang pertama digosok. Nah, jadi yang merah itu utara, yang biru adalah selatan. Ya, ketika dia digosok, permukaan pertama yang kena dengan magnet itu dia akan menjadi utara, dengan syarat digosoknya harus searah. Kemudian selanjutnya ada dengan cara diinduksi, PDKT, atau didekatkan. Dalam maksud adalah agar logam itu dapat ditarik oleh magnet. Ketika dia dapat ditarik, berarti dia akan sudah terbentuk ada dua kutub, kutub selatan dan kutub utara. Lalu selanjutnya, Miss masuk ke ada dengan cara dialiri arus listrik. Arus listriknya juga harus searah, agar magnet elementernya atau bahan-bahan yang menyusun magnet, elemen-elemennya nanti dia dapat tersusun secara teratur. Oke, jadi ini dia. Ada kawat dililitkan. Kemudian di kawat itu nanti dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan, sehingga akan timbul aliran listrik pada kawat. Ketika timbul aliran listrik, nanti magnetnya dimasukkan ke celah kawatnya ini. Magnetnya akan kena medan listrik dari listrik itu dan medan magnet. Jadi logam ini akan berubah menjadi magnet. Nah, kemudian ada suatu aturan dalam menentukan arah kutub yang dihasilkan ketika
logam dililitkan kawat. Bisa saja sebelah kanannya jadi kutub utara atau sebelah kirinya jadi kutub selatan. Mungkin yang ini kalian yang belum mengerti. Ketika lilitan kawat itu nanti berubah posisinya, jenis kutub yang dihasilkan juga akan berubah. Jadi ada kaidah tangan kanan namanya atau aturan tangan kanan. Ibu jari itu difungsikan sebagai arah kutub utara. Ibu jari. Lalu 4 jari lainnya difungsikan sebagai arah arus. Nah, sehingga di sini nanti ada hubungan antara listrik dengan magnet. Mereka saling berhubungan. Nah, kemudian untuk memperjelas gambarnya ini, kapan dia jadi kutub utara, kapan dia jadi kutub selatan kalau dialiri listrik. Kayaknya Miss sudah bahas yang ini, semoga masih ingat. Gambar yang pertama, dia ada logam, X dan Y, belum diketahui jenis kutubnya yang mana, nanti utara dan selatan. Kemudian dililitkan kawat. Nah, kawat yang dililitkan tadi dia dihubungkan dengan arus listrik. Ini kutub positifnya, kemudian ini kutub negatifnya. Nah, gambar yang pertama yang ini. Berarti sudah harus diingat ketika ada aliran listrik, arusnya keluar dari positif. Ini arus listriknya. Mengalir. Oke, coba ditentukan X-nya akan jadi kutub apa, Y-nya akan jadi kutub apa untuk yang A. Oke, ini untuk yang B. Kutub baterainya juga sama, dari sebelah sini ini positifnya, ini negatifnya, cuman lilitan kawatnya yang berbeda posisinya sekarang. Tetap arus listriknya adalah arahnya ke kiri dulu. Oke, Miss buatkan ini adalah A dan B-nya. Sorry. XY, ini P dan Q-nya. Kira-kira dia jadi kutub apa nanti? Nah, sekarang baterainya Miss pindah posisinya, kutub positifnya di sebelah kanan, sehingga arus listriknya akan mengalir dari kanan ke kiri, ini I-nya. Oke, dicoba dulu, silakan dijawab yang A, X dan Y itu akan jadi kutub apa?
Ini S, ini T bagiannya. Oke, jadi mohon dilihat dulu. Untuk yang A, dia arus listriknya ke kiri, kemudian naik. Nah, ketika dia naik, tolong dilihat arah lilitan kawatnya. Dia mulainya dari depan, kemudian dia turunnya arah arusnya ke bawah, lalu ke depan lagi. Sehingga yang tampak dari depan, yang terlihat ini nanti arus listriknya adalah naik, kemudian yang ini adalah turun. Nah, sekarang aturannya arah arusnya ini, tanda panahnya arahnya naik. Tanda panahnya arahnya naik, ini I-nya. Sehingga 4 jari kalian yang kanan itu arahnya naik. Ya, oke. 4 jari tangan kalian yang kanan itu arahnya naik. Nah, kemudian dikepalkan sehingga ibu jarinya itu nanti akan menunjuk kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya, dari kalian. 4 jarinya naik. Kemudian ibu jarinya akan menunjuk ke kiri. Sehingga bagian kutub yang kiri ini, bagian besi atau logam yang kiri ini akan menjadi utara, ini akan menjadi selatan. Gitu. Gitu caranya. Berarti jempol itu selalu selatan gitu? Enggak, jempol itu selalu utara. Jempol itu selalu utara. Jovan. Itu gimana caranya, Miss? Kan 4 jari gitu kan katanya. Ini kan naik. Kalau kebalik gimana caranya? Ke bawah dia, sorry. Kalau dia turun nanti arah arusnya. Nah, kita masuk ke sini, yang ke C. Dilihat dulu yang C. Arah arus listriknya dari kanan, ini dia naik. Nah, kemudian setelah dia naik, lilitannya mulai dari belakang. Yang belakang itu kan naik arusnya, kemudian yang di depan dia akan turun. Yang terlihat di depan semua arah arusnya turun. Ini juga turun, ini turun. Nah, gitu seperti siklus. Nah, ketika dia turun, 4 jari kalian itu turun nanti. Ini I. Seperti menggenggam kayak gitu. Turun begitu. Kayak begini. Nah, turun, habis itu ibu jarinya nanti akan ada di sebelah kanan. Jadi ini jadi utara, ini adalah utara. selatan. Ya, benar. T-nya utara, S-nya selatan. Jadi utaranya akan berubah menjadi di sebelah kanan. Itu mengikuti, dia akan beda hasilnya ketika kutub baterai dan gambar lilitannya berubah. Sehingga utara selatannya akan berbeda. Oke, tambah lagi satu. Silakan dicoba yang poin B. P dan Q itu akan jadi kutub apa? Arah arusnya ke kiri, sedangkan dia akan mulainya dari bawah, dari belakang. Baru ke depan dia dililitkan kawat. Oke, PQ-nya jadi kutub apa dia?
Kayla jawab yang D ya? Atau yang B? Ya, yang D, oke. Yang D salah, Kayla. Aracel. Betul. Kenji yang D, yang B, P dan Q-nya salah. Oke, Miss gambarkan dulu arah arusnya, nanti kalian baru nentuin kutubnya. Kalau arah sel sudah benar. Jadi arah arusnya dia ke samping. Oke, yang D juga betul arah sel. Untuk yang poin B, bagian P dan Q dia akan berubah menjadi kutub apa? Plus baterai, sehingga arus listriknya akan mengalir ke kiri. Ya, Jovan betul. Yang B ini ya, dia akan mengalir ke kiri, kemudian ini naik. Nah, setelah dia naik, sorry enggak kelihatan. Ini naik. Sekarang dilihat arah naiknya ini ternyata kawatnya itu dari belakang. Setelah itu baru dia ke depan. Nah, ini ke depan. Yang di belakang itu naik, kemudian yang dari depan itu ke bawah. Nah, setelah ke bawah, itu seperti siklus. Sudah? Nah, sekarang arah arusnya dia turun ke bawah, I-nya. Kalau dia arahnya ke atas, kalian genggam tangannya kayak jari-jarinya itu menjauhi kalian. Arahnya ke sana. Kemudian kalau dia misalkan ke bawah arah arusnya, jari-jari yang ini, dia akan menuju ke kalian. Hadap kalian dia. Kukunya kalian akan menghadap ke kalian kalau dia arah arusnya ke bawah. Kemudian kalau arah arusnya ke atas, itu kayak digenggam gitu sehingga kukunya itu kayak dia menjauhi kalian. Sudah? Oke, yang B begitu arahnya. Arah arusnya adalah ke bawah sehingga P itu akan jadi kutub apa, Q akan menjadi kutub apa. Selanjutnya yang D, arah kutubnya baterai adalah ke kanan, jadi arusnya keluar dari kanan, naik. Nah, di sini kelihatan dari depan mulainya. Yang dari depan itu arusnya naik, yang ke belakang turun. Jadi yang terlihat di depan semua tanda panahnya naik. Ini turun ke bawah. Sehingga ini arah arusnya adalah ke atas. Oke. Coba yang lain, tentuin dulu yang poin B, P dan Q kutub apa, dan poin D, K dan L kutub apa. Kayla salah. Oke, jadi yang dipakai harus tangan kanan. Tangan kanan ya. Sekarang yang poin B, itu tangan kanan 4 jarinya arahnya ke kalian, kuku-kukunya. Genggamannya begitu. Sehingga arah ibu jarinya akan di sebelah Q. Q-nya akan jadi utara, ibu jarinya itu utara. Selalu patokannya, ibu jari adalah utara. Sandi. Satu-satu, K itu kutub apa, L itu kutub apa? Yang lain? Bingung ya? Vandra, Bianca, Adit. Shelin.
Dayu, Lee, Angel, Kevin, Tiffany, yang D betul, Kayla. K-nya utara, L-nya selatan. Yang B, karena dia arahnya ke bawah, ini tangan kanannya. Kalau dia ke bawah, jangan dikebawahin gitu. Ya, jangan dikebawahin gitu, karena dia konsepnya seperti menggenggam. Nih, kayak begini, kita menggenggam, arahnya ke bawah, sehingga ibu jarinya ke sana, ke key. Semoga terlihat. Ibu jarinya ke key. Sehingga key-nya akan menjadi kutub utara, ini akan jadi kutub selatan untuk yang poin B. Nah, untuk yang poin D, K-nya jadi utara, L-nya jadi selatan. Sehingga itu jenisnya. Jenisnya itu adalah bagaimana cara menentukan kutub utara dan selatan kalau dia dialiri listrik. Itu lihat arah kutub baterai dan arah lilitan kawat. Lihat arahnya. Jadi kalau ada yang mau foto gambarnya silakan, mau screenshot juga silakan. Nanti mohon dipelajari kembali. Untuk di magnet ini kita menggunakan aturan tangan kanan. Nanti juga tangan kanannya akan berfungsi selanjutnya untuk rumus berikutnya. Sudah? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, untuk yang ini, Miss minta kalian buka LKS-nya halaman 145. LKS halaman 145, nomor 3. Sorry, caps lock semua. LKS nomor 3 halaman 145. Sudah? Nah, lihat sekarang inti besi XY saja. PQ tidak ikut. Inti besi XY itu dia dialiri oleh arus listrik. Kira-kira X-nya kutub apa? Y-nya kutub apa? Inti besi XY-nya saja yang dijawab. PQ-nya enggak usah. X-nya akan jadi kutub apa, Y-nya kutub apa? Bismillah. Halaman 145. LKS IPA. Itu judul itu judul jenis enggak ada soal. Oh, judul ya. Bukan Tunggu. soal. Oke, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar.
Di halaman 134. Halaman 134. Nomor 3. (134) nomor 3, inti besi XY itu kira-kira dia akan jadi kutub apa ketika dialiri listrik? Oke, Sandi. Itu maksudnya nanya gimana maksudnya, Miss? Nanya apa? 3. Tentukan kutub yang dihasilkan kalau logam XY itu dialiri arus listrik. Jadi X-nya jadi kutub apa, Y-nya jadi kutub apa? Ngerti maksudnya? X-nya selatan, Y-nya utara, bener nggak? X-nya selatan, Iya. Y-nya utara. Oke. Salah. Sandi juga. Enggak, X-nya utara, Y-nya selatan. Iya, betul. Sandi salah. Jovan betul. Jadi tolong dilihat di situ ada baterai. Kutub utara baterainya itu yang ada seperti bulat. Kayak silinder pipih itu kutub utaranya. Sehingga dia akan sama dengan gambar poin A. Gambar poin A. Terbayang? Jadi arah arusnya yang ditimbulkan nanti itu adalah ke atas. Sehingga 4 jari kanan kalian, selain ibu jari, itu arahnya ke atas. Lalu ibu jarinya akan mengarah pada bagian X. Sehingga X-nya jadi utara, S-nya jadi, Y-nya jadi selatan. Bisa? Paham atau bingung? Arah sel. Betul. Kaila benar. Oke. Selanjutnya coba dilihat di sana. X-nya tadi jadi kutub utara. Y-nya jadi kutub selatan. Ya. Kemudian di situ ada magnet P dan Q. P-nya selatan, Q-nya utara. Ketika dia didekatkan berdua, X, Y, P, dan Q-nya, mana di antara 4 jawaban itu yang betul? A, B, C, D, mana yang benar? Ditulis dulu di sana di LKS-nya. Pakai pensil boleh, pulpen juga boleh. Tentukan. X-nya sekarang utara, Y-nya selatan. P-nya selatan, Q-nya utara. Sudah tercantum di sana. Interaksinya benar nggak X sama P itu tolak-menolak?
Benar nggak Y sama P itu tarik-menarik? Yang A salah, Miss. Oke, yang A salah. Yang B, Y sama P benar nggak tarik-menarik? Y dan P. Salah. Salah. Yang C, X dan Q tarik-menarik. Salah. Oke, berarti yang benar adalah? Yang D. Ya, X. Yang D, Y dan Q. Y-nya adalah kutub selatan, Q-nya kutub utara, sehingga dia akan menjadi tarik-menarik. Itu, ya. Ketika dia dialiri arus listrik, kutubnya akan menjadi seperti ini. Oke, yang ini Miss anggap sudah paham. Miss close. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman 128. Teori kemagnetan bumi. Nah, jadi bumi ada kutub utara dan kutub selatan juga. Kemudian bumi juga dia mempunyai magnet. Kutub magnet utara dan kutub magnet selatan bumi. Di sini sudah ditunjukkan ada kutub utara bumi, tetapi di kutub utara itu ada kutub magnet selatan bumi. Ya, kemudian di bawahnya ada kutub selatan bumi, tetapi di situ ada kutub magnet utara bumi atau kutub utara magnet bumi. Oke, ketika di bumi ini atau di permukaan bumi, kita arahkan kompasnya ke utara. Kompas yang ada di handphone kalian juga bisa. Kompas yang biasa dipakai untuk kegiatan menjelajah juga bisa. Ketika itu diarahkan, dia tidak selalu sejajar dengan arah utara. Dia akan membentuk adanya suatu penyimpangan. Ya, seperti, jadi Miss masuk ke sini dulu. Nah, terlihatkah? Oke. Jadi ini adalah kutub utara dan selatan, batang. Kemudian ini adalah bumi, ini kutub utaranya dan kutub selatannya. Dan di dalamnya dia ada kutub magnet selatan dan utara. Dia akan tarik-menarik sehingga timbul adanya yang disebut dengan gravitasi. Oke, ini magnet yang kalian punya, ini kompas yang kalian punya. Ketika kalian dekatkan, yang terjadi adalah kompasnya pasti akan menyimpang. Kalau kita dekatkan ke kutub utara, yang ada kutub magnet selatannya, maka yang terjadi kompas utaranya dia akan menyimpangnya ke bawah. Tarik-menarik dengan kutub magnet selatan bumi. Ya. Kemudian ini arah medan magnetnya, kompas-kompas kecil ini arah medan magnetnya. Kemudian kalau kita geser, kalian geser posisinya. Oke. Ketika kalian geser posisinya, ketika kalian geser, misalkan posisinya ke bawah, ke kutub selatan bumi. Oke. Yang terjadi adalah begitu. Jarum kompasnya pasti akan mengalami penyimpangan.
Oke, kita dekatkan ke sini. Kita dekatkan. Utaranya pasti akan selalu menyimpang. Tidak selalu lurus dia, tidak sejajar. Kalau kita dekatkan ke sini, oke, ini juga dia akan menyimpang. Ya, ini juga menyimpang. Kita dekatkan ke sini dia menyimpang. Ke bawah juga menyimpang. Di sini juga dia menyimpang. Di bagian ini juga dia menyimpang. Oke. Tidak selalu lurus. Ya. Arah penyimpangan yang dihasilkan itu dia membentuk sudut terhadap garis vertikal dan horizontal permukaan bumi. Membentuk sudut terhadap garis vertikal dan horizontal permukaan bumi. Nah, sudut yang terbentuk disebut dengan sudut deklinasi dan inklinasi. Sudut deklinasi, semoga terlihat juga, jadi di LKS juga kalian bisa lihat di halaman 129, ada dua sudut yang terbentuk akibat penyimpangan jarum kompas terhadap permukaan bumi. Ada deklinasi dan inklinasi. Kalau dia deklinasi, kutub utara ini, jarum kompas yang arah utara ini, dia menyimpang terhadap kutub utara bumi. Terhadap garis vertikalnya. Ini garis vertikal, ada garis horizontal. Vertikal yang tegak, horizontal yang mendatar. Ya. Penyimpangan jarum kompas terhadap yang tegak, ini deklinasi. Penyimpangan jarum kompas terhadap yang mendatar, itu dia membentuk sudut inklinasi. Di LKS juga sudah ada. Inklinasi terhadap yang mendatar, deklinasi terhadap yang tegak. Pengertiannya juga sudah ada di halaman 128. Jadi tidak selalu tepat. Dia akan membentuk suatu penyimpangan akibat adanya kutub magnet bumi. Sudah? Oke, itu sudah. Jadi nanti teori kemagnetan bumi itu akan membentuk suatu sudut penyimpangan. Sudut yang terbentuk ada dua, deklinasi dan inklinasi. Deklinasi yang tegak, vertikalnya. Inklinasi yang mendatar atau horizontalnya. Oke, kalau sudah Miss lanjutkan. Kita masuk ke medan magnet di sekitar arus listrik. Oke. Jadi untuk arus listrik, dia ada medan listrik. Dan juga tambahan lagi satunya ada medan magnet. Tetapi untuk di magnet, tidak ada medan listrik. Yang ada hanya medan magnet. Sekarang ini percobaan si Ørsted yang membuktikan apakah benar di sekitar benda yang dialiri arus terdapat medan magnet. Nah, jadi ini beberapa hasil percobaan yang didapat. Ternyata ketika suatu kawat itu tidak dialiri arus listrik, ada kawat dialiri listrik. Atau misalkan ada kawat itu dihubungkan
ujung satunya dengan baterai yang positif, ujung lagi satunya dengan yang negatif. Ketika dia tidak dihubungkan dengan apa-apa, ternyata jarum kompasnya itu tidak menyimpang. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, saat kawat itu dialiri listrik, arah alirannya adalah naik atau ke atas. Arah alirannya ke atas, yang poin B, maka kutub utaranya akan menyimpang ke kanan. Itu pembuktiannya. Kemudian ketika kawat itu dialiri arus dengan arah I-nya ke bawah, ternyata kutub utara jarum kompasnya itu menyimpangnya ke kiri. Maka berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Ørsted, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri listrik ada medan magnetnya. Kemudian arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Kalau dia ngalirnya ke atas, menyimpangnya ke kanan. Kalau dia ngalirnya ke bawah, menyimpangnya adalah ke kiri. Sudah? Nah, percobaan Ørsted ini akan mendasari nanti adanya rumus gaya magnet atau gaya Lorentz. Di LKS di halaman 129. Oke, di halaman 129 itu yang bagian ketiga kan ada gaya Lorentz. Di atasnya itu ada Merdeka Teknologi. Jadi perintahnya adalah kamu dapat memanfaatkan teknologi web dalam proses belajar. Buka laman web animasi PET Colorado. Alamatnya itu sudah disediakan. Jadi yang tadi Miss berikan simulasi mengenai magnet terhadap bumi. Kompas terhadap bumi, itu ada di sini. Ini dia maksudnya dari yang Merdeka Teknologi itu. Animasi itu menunjukkan tentang medan magnet yang dibentuk ketika magnet didekatkan dengan kompas. Oke. Dan medan magnet antara kompas dengan bumi. Jadi kita sudah lakukan percobaannya tadi. Ketika kawat itu dialiri arus listrik, berarti dia akan menghasilkan medan listrik dan medan magnet. Yang disebut dengan penggabungannya yaitu elektromagnet. Gitu. Oke, jadi kita bisa kecilkan dia nanti, ini dibesarkan, dijelaskan atau diterangkan. Kutub di kompas juga bisa kita tukar, kutub di movie juga bisa kita tukar. Tadi keadaannya begini, kelihatan ya mana benua Afrikanya, benua Asianya. Oke, kita lanjut. Setelah kesimpulan dari Ørsted itu, maka
Nah, jadi gini gambarnya. Ørsted itu melakukan percobaan terhadap kawat dialiri listrik. Kawatnya dia yang dibuatkan percobaan bentuknya ada 4 macam. Oke. Yang pertama, si Ørsted melakukan percobaan pada kawat yang lurus saja. Kawat lurus panjang. Oh, ternyata terbukti adanya medan magnet. Kemudian yang kedua, kawatnya dimodif lagi sedikit, jadinya bentuk kawat melingkar. Di sana juga akan ada medan magnet yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga ada namanya solenoida. Jadi ada suatu batang, kayak tadi ini mirip. Batang itu dia terus dililitkan kawat. Oke, dililitkan kawat. Sehingga sama seperti tadi cara membuat magnet, ketika batang itu dililitkan kawat, dia akan menghasilkan magnet. Dililitkan kawat, dialiri arus listrik, dia akan menghasilkan magnet. Ini namanya solenoida, lilitan kawat yang memanjang. Kemudian lagi satu bentuk kawat yang dipakai adalah toroida. Dia kawatnya dililitkan melingkar. Kalau yang cowok-cowok ini sama kayak tali layangan. Ada yang diikat melingkar, ada yang bentuk panjangan. Oke. Jadi ada solenoida, ada toroida. Jenis kawat yang dipakai ada 4 jenis. Ada kawat lurus panjang, satu aja. Kemudian ada kawat melingkar. Ada kawatnya dililitkan memanjang, namanya solenoida. Ada kawat dililitkan bentuknya melingkar, namanya toroida. Jadi ini 4 jenis kawatnya yang digunakan. Oke, sudah? Kembali ke sini. Jadi yang pertama ada kawat lurus. Ada kawat kumparan yang kayak tadi, ini namanya solenoida. Kemudian, oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, dari sini baru dia akan masuk ke gaya Lorentz di halaman 129. Penjelasannya sudah ada di sana. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Ya, jadi ada kawat dialiri listrik menghasilkan medan magnet sehingga timbul gaya nanti di sana, gaya magnet. Gaya ini mempunyai arah tertentu. Penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arah arus dan medan magnet. Nah, di sini juga dia pakai kaidah tangan kanan.
Kalau di sana dilihat gambar 6.12, kaidah tangan kanan yang dipakai adalah ibu jari, telunjuk, sama jari tengah. Ya. Tetapi kalau Miss pakainya adalah ibu jari, telunjuk, sama telapak tangan. Itu nanti lebih memudahkan. Karena dia seperti 3 dimensi XY setnya. Kita masuk ke gaya Lorentz. Definisinya kalian bisa lihat langsung di LKS. Ya. Nah, untuk gaya Lorentz nanti simbolnya adalah FL, Lorentz force. Ini besarnya adalah B dikali I dikali L. Itu rumusnya BIL. BIL. Di mana B itu medan magnet. Satuannya WB per meter kuadrat, Weber. Atau kalau tidak Weber, dia satuannya T, Tesla. Kemudian I, ini adalah arah arus listrik. Ini adalah arus listrik. Apa satuan arus listrik? Apa satuannya? Arus listrik. Satuan panjang. Arus listrik. Bukan ohm, bukan volt, tapi ampere. Kemudian kalau panjang kawat, kalau sudah panjang berarti satuannya adalah meter. Lalu ada gaya Lorentz, sudah gaya, dia satuannya Newton. Mau itu gaya Lorentz, gaya listrik, gaya magnet, satuannya tetap Newton. Karena dia gaya. Sudah? Ya, ini persamaannya. FL sama dengan B kali I kali L, BIL. Itu ada di halaman 130. Nanti untuk aturan tangan kanannya dan arah-arahnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini dulu persamaannya. Oke, paham ya? Jadi ini Miss Close. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi Miss minta untuk menutup pembelajaran hari ini, Kevin. Kevin ada? Halo Miss. Oke, halo, apa kabar Kevin? Baik. Ya, Miss minta untuk Kevin doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar fisika. Sekarang kami akan istirahat. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya apa yang kami makan bisa berguna bagi kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kevin. Selamat beristirahat anak-anak. Dari PS, PR, penilaian harian atau ulangannya kalian dan juga penilaian tengah semester. Jadi yang remed itu tidak hanya nilai PTS saja, tapi itu sudah Miss gabungkan dengan nilai-nilai yang lain. Ya berarti kalau ada nama kalian di daftar remedialnya itu, berarti nilainya kalian masih kurang. Ya. Dan juga masih ada banyak yang bolong tugasnya. Belum Miss terima tugasnya sampai saat ini. Oke. Nanti Miss akan share juga yang tugas-tugasnya masih belum mengumpul. Biar bisa Miss masukkan, itu tolong dilengkapi anak-anak. Agar nanti nilainya kalian pas penilaian akhir semester nanti itu
pas, ya tidak ada yang di bawah KKM lagi, itu semua sudah tuntas. Jadi yang belum mengumpul tugas-tugas, yang merasa belum mengumpul silahkan dikumpulkan, dan nanti akan Miss share ke walinya juga siapa-siapa saja yang tugasnya masih kurang. Ya, yang jelas untuk nanti sore itu silakan kalian ikuti remetnya. Tidak ada yang open book ya. Semuanya close book, yang Miss harap kejujurannya kalian sih ya. Sebelum kalian remet, kalian bisa belajar dulu. Materinya masih sama dengan PTS, masih seputaran teks Ugrawakya dan juga aksara Bali 1-2 soal lah. Hanya ada 20 soal, waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Ya, itu untuk remedialnya. Ada pertanyaan untuk remedialnya? Ataukah sudah jelas? Oke, sekiranya sudah ya, sudah jelas. Semoga remednya semuanya tuntas, tidak ada yang ketinggalan lagi. Kalaupun kalian nanti ada yang belum tuntas, nanti Miss kasih tugas tambahan untuk melengkapi nilainya kalian. Ya, tapi nanti sore tetap harus ikuti remedialnya. Oke, selamat mengerjakan remednya nanti sore, semoga semuanya tuntas. Nah, untuk sekarang Miss akan lanjutkan materi kita yaitu Wangun Krune. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Krune Lingga, Krune Tiron, dan juga Krune Polah. Sekarang akan Miss lanjutkan dengan Krune Dwi Lingga. Miss share screen ya. Kalau misalnya tidak terlihat dengan bagus slide-nya, tolong diberitahu Miss. Nanti Miss perbaiki lagi. Oke. Wangun Krune. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Krune Lingga. Masih ingat kan Krune Lingga? Krune Lingga itu apa? Ayo buka lagi catatannya, silakan. Krune Lingga atau kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan kata dasar. Ya, inggih punika Krune sane durung boleh wewehan. Ya, kata yang belum mendapatkan imbuhan itu Krune Lingga. Dia masih murni dia, belum ada awalan, belum ada akhiran, belum ada sisipan. Itu kata dasar. Ya, contoh-contohnya bisa kalian lihat. Lalu yang kedua ada Krune Tiron. Krune Tiron sendiri adalah Krune sane sampun boleh wewehan. Ya, jadi Krune Tiron itu adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Itu Krune Tiron. Kalau di bahasa Indonesia, Krune Tiron ini adalah kata jadian atau kata turunan. Bukan jadian seperti kalian remaja ya. Kata jadian ini adalah kata yang sudah mendapatkan penempelan berupa imbuhan-imbuhan baik itu awalan, akhiran ataupun sisipan. Ya, itu kata jadian. Sudah jadi dia, sudah diproses. Ya, itu Krune Tiron. Pengaturnya seperti yang dijelaskan minggu lalu ada pengatur su, ke, dan lain sebagainya. Pengatur kalau di bahasa Indonesia itu awalan. Pengiring kalau di bahasa Indonesia itu akhiran. Nah, sedangkan seselan sendiri adalah sisipan. Dia berada di tengah-tengah. Ya. Lalu selain Krune Lingga dan juga Krune Polah, juga ada yang namanya Krune Tiron, juga ada yang namanya Krune Polah. Ya. Krune Polah sendiri adalah Krune Lingga sane sampun boleh pengatur anuswara nye menenge. Ya, Krune Polah sendiri adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan berupa awalan nasal. Nasal itu suara yang bunyinya di hidung. Ny, agak ke hidung dia. Eng. Nah, itu dia. Ny, eng. Itu anuswara atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah nasal. Terus apa aja nasalnya? Nah, ini dia. Nasal NY. Nasal NY ini nanti akan meluruhkan atau mengubah huruf yang kata dasar yang huruf depannya J, C, dan S. Ya. Anuswara NY akan meluruhkan huruf J, C, S. Anuswara meluruhkan huruf P dan B. Anuswara N meluruhkan huruf T dan D. Anuswara eng meluruhkan huruf K, G, dan H.
Itu dia. Jadi masing-masing anuswara ini sudah punya pasangan. Seperti yang Miss jelaskan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan ke materi yang baru, yaitu Kruna Dwilingga anak-anak. Kruna Dwilingga. Apa itu Kruna Dwilingga? Kruna Dwilingga, kalau di bahasa Indonesia, itu sering kita dengar dengan istilah kata ulang. Ya, pernah dengar kata ulang kan? Pintar-pintar, baik-baik, cantik-cantik, besar-besar. Nah, itu kata ulang. Kalau di bahasa Bali, kata ulang itu disebut dengan Kruna Dwilingga. Ya, tapi kalau di bahasa Indonesia kata ulangnya cuma ada satu aja. Tapi kalau di Kruna Dwilingga itu kata ulangnya ada 5 jenis anak-anak. Ada 5. Apa saja jenisnya? Nah, kata ulang yang pertama, Kruna Dwilingga saneka pertama, Kruna Dwi Samalingga. Yang kedua itu Kruna Dwi Mayalingga. Yang ketiga adalah Kruna Dwi Wasanalingga. Yang keempat Kruna Dwi Samatralingga. Yang kelima adalah Kruna Dwi Purwalingga. Jadi ada 5 dia. Kelima-limanya ini berbeda. Berbeda jenisnya, berbeda bentuknya, berbeda pengertiannya. Ya, meskipun ada beberapa yang terlihat sama, tapi mereka berbeda. Apa saja perbedaannya? Kita mulai dari Kruna Dwilingga yang pertama, yaitu Kruna Dwi Samalingga. Kita tebalkan dulu. Kata kuncinya sama. Sama itu sama dia. Nah, Kruna Dwi Samalingga inggih punika. Kruna lingga yen kaucapang apisan pacang wangun artos tunggal wiaden kide. Nanging yen sampun kaucapang kaping kalih mateges kathah wiaden langkung. Artinya adalah Kruna Dwi Samalingga ini merupakan kata dasar yang jika kalian ucapkan dia satu kali, dia punya arti. Artinya adalah satu atau sedikit. Ya. Tapi ketika kalian ucapkan dia 2 kali, dia juga punya arti. Bahkan artinya itu lebih dari 1 atau banyak. Itu Kruna Dwi Samalingga. Jadi kesimpulannya adalah Dwi Samalingga diucapkan 1 kali punya arti sedikit, diucapkan 2 kali punya arti banyak atau lebih dari 1. Contoh. Lihat contoh yang di bawah. Gede, gede-gede. Gede-gede itu kan besar-besar. Berarti dia lebih dari 1. Contoh ya, lemarinya gede-gede. Lemarinya besar-besar. Oh, berarti ada lebih dari 1 lemari. Makanya dikatakan besar-besar. Tapi kalau lemarinya cuma 1, lemarinya gede. Lemarinya besar. 1 aja berarti lemarinya. Tapi kalau lemarinya gede-gede, lemarinya besar-besar itu bisa 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan mokoh-mokoh, gemuk-gemuk. Gemuk 1, gemuk-gemuk lebih dari 1 ya berarti banyak orang atau banyak benda yang gemuk-gemuk. Nah, seperti itu. Itu Dwi Samalingga. Terus yang kedua, ada yang namanya Kruna Dwi Samatralingga. Dwi Samatralingga, contohnya kita gitu, tundak-tundik. Nah, kok bisa seperti ini ya? Pengertiannya sekarang. Dwi Samatralingga, inggih punika Kruna lingga saneka ucap ping kalih, nanging ucapan suara sane kaping kalih mauwah a. Artinya, Kruna Dwi Samatralingga ini adalah kata dasar yang diucapkan 2 kali. Dia diucapkan 2 kali, diulang dia. Tetapi pada pengulangannya, ya, vokalnya akan berubah. Berubahnya itu menjadi a. Lihat contohnya lagi anak-anak. Kitu itu geleng. Kita kitu, geleng-geleng. Ya, kata dasarnya di sini adalah kitu. Kitu inilah kata yang asli. Diulang dia menjadi kitu-kitu. Ya, kitu-kitu diulang. Vokalnya berubah menjadi a. Yang di depan yang diubah jadilah kita, kitu. Harusnya kan kitu-kitu kalau kita ulang. Tapi pengulangannya yang di depannya itu kita ubah menjadi a. Jadilah dia kita, kitu. Itu variasi bunyi namanya. Tundak-tundik. Tundak itu, tundik itu colek. Diulang, tundik-tundik.
Tapi yang di depan ini, kata yang di depan, yang tunda ini, digantilah U-nya menjadi vokal A. Jadilah tunda, tunde. Ya, colak, colek itu jadinya. Dan masih banyak contoh yang lain. Sama dia. Yang di depan yang diganti vokalnya, yang di belakang masih tetap dia. Kata dasar yang asli adalah yang di belakang anak-anak. Bukan yang di depan. Yang di depan itu adalah pengulangannya. Itu dwi samatra lingga. Kalau sudah diulang dan berubah vokal jadi A, itu pasti samatra dia punya. Lalu ada dwi maya lingga. Dwi maya lingga. Apa itu dwi maya lingga? Pengertiannya seperti ini. Dwi maya lingga, karena lingga sane kaucap apisan nenten ngewetuang arti, kaucap pingkalih wawu medui arti. Maksudnya seperti ini. Karena dwi maya lingga ini adalah kata dasar yang apabila dia diucapkan satu kali, dia tidak punya arti. Diucapkan dua kali, dia baru punya arti. Nah, jadi berbeda dia dengan si dwi sama lingga. Bentuknya sama nih, bentuk contohnya sama. Tapi kalau dwi sama lingga itu diucap sekali punya arti, dwi maya lingga diucap sekali tidak punya arti. Dwi sama lingga diucap dua kali artinya lebih, dwi maya lingga diucap dua kali, dia punya artinya tetap satu. Itu perbedaannya. Contohnya adalah yang paling sering kalian dengar kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu itu adalah jenis hewan yang bisa terbang keluarnya dari kepompong. Itu kupu-kupu. Tapi kalau kalian bilangnya apa itu binatang apa? Kupu. Kupu. Apa itu kupu? Tidak ada artinya dia kupu. Tapi kalau diucapkan oh kupu-kupu, oh itu binatang yang terbang. Cantik sekali dia dari kepompong keluarnya. Nah, itulah yang dimaksud di mana ketika dia diucapkan sekali tidak punya arti. Ogoh-ogoh, kalian tahu ogoh-ogoh kan? Kalau misalnya mau nyepi, di Bali banyak sekali ogoh-ogoh. Kecuali waktu COVID ini nggak ada ogoh-ogoh dia. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu adalah sejenis patung yang terbuat dari anyaman atau styrofoam yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai bentuk tokoh-tokoh pewayangan dan lain sebagainya. Itu ogoh-ogoh. Tapi ketika orang menyebutnya, apa itu? Oh itu ogoh. Ogoh itu apa? Nah, kalian bingung karena tidak ada arti ogoh itu apa. Tapi ketika disebutkannya ogoh-ogoh, oh ogoh-ogoh itu ya yang sering diarak-arak sebelum nyepi itu di Bali. Seperti itu. Begitu juga dengan kunang-kunang. Kalau disebutnya kunang aja, kunang tidak punya arti dia. Tapi ketika disebut kunang-kunang, dia baru punya arti. Ya, itulah kurma dwi maya lingga. Bedakan nanti walaupun bentuknya kapu-kapu, kunang-kunang, kupu-kupu, ogoh-ogoh, dia hampir sama bentuknya dengan si dwi sama lingga, gede-gede, cenik-cenik, mokoh-mokoh. Bedanya adalah seperti yang Miss bilang tadi, dwi maya lingga diucapkan sekali tidak punya arti. Dia akan punya arti jika diucapkan dua kali. Tapi kalau dwi sama lingga mau diucapkan sekali, dua kali, dia tetap punya arti. Itu perbedaannya. Nah, yang keempat adalah kruna dwi purwalingga. Dwi purwalingga anak-anak. Purwa, kata kuncinya di sini adalah purwa. Purwa itu berarti di depan. Kenapa di depan, Miss? Penjelasannya seperti ini. Ya. Kruna dwi purwalingga inggih punika kruna lingga sane kecap utawi wandering ajeng kekaping kalihang. Jadi maksudnya adalah kruna dwi purwalingga ini adalah kata dasar yang suku kata pertamanya diucapkan dua kali dan berubah bunyi menjadi e. Kalau si dwi samatra berubah bunyi jadi a, kalau dwi purwa ini berubah bunyi jadi e. Ya, tapi yang berubah itu hanya suku katanya. Suku kata pertama diucapkan dua kali, pengulangannya itu diganti jadi e. Contoh, ada kata dasar sate. Tahu sate kan ya, yang ditusuk-tusuk itu atau yang dililit-lilit itu juga bisa disebut sate. Sate. Suku kata yang pertama yang mana? Sa, suku kata pertama. T, suku kata kedua. Ya, si sa ini diucapkan dua kali. Sa-sa, sa-sate. Pengulangannya berubah bunyi jadi e. Jadilah dia sesate. Si sa ini diucapkan dua kali, jadinya sa-sate. Pengulangan di depannya dirubah jadi e. Jadinya sesate. Itu dwi purwa.
Contoh lagi, oh ini sasa semua nih. Dalu. Dalu itu apa ya kalau di Bali? Dalu itu laron. Tahu kan laron yang sering nyari-nyari cahaya lampu tuh? Nah, dalu. Dalu ini, da ini kan dia suku kata pertama. Lu ini suku kata kedua. Da ini diucapkan 2 kali dulu anak-anak. Dalu. Setelah itu baru diganti vokalnya menjadi e. Jadilah dia dalu. Dadalu. Jadilah dia dadalu. Yang di depan yang diganti suku katanya, vokal suku katanya itu menjadi e. Jadilah dia dadalu. Ya, itu contoh Dwi Purwo. Pokoknya suku kata paling depan diucapkan 2 kali, pengulangan di depannya itu digantilah jadi e. Seperti itu. Dwi Purwolingga. Sampai di Dwi Purwolingga dulu deh. Ada pertanyaan enggak? Sebelum Miss menjelaskan lagi Kruna Dwi Lingga yang terakhir, ini yang terakhir, setelah itu kita akan latihan. Oh, sebelum kita lanjut, Miss akan kasih kalian tugas nanti ya. Setelah Miss menjelaskan ini, Miss akan kasih tugas. Tugasnya sama seperti minggu lalu, yaitu nyorohang Kruna. Jadi kalian Miss kasih tabel yang ada kata-katanya, kruna-krunanya, itu kalian harus memasukkan dia jenis kruna lingga yang mana. Kruna Dwi Lingga yang mana. Ya misalnya, sesate, bangun kruna Dwi Lingga, kruna Dwi Purwolingga, seperti itu. Nah, itu akan kita periksa nanti, Miss akan masukkan nilainya nanti. Ya, sama seperti minggu lalu tugasnya kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, Miss akan lanjut ke Kruna Dwi Wasana Lingga. Sebentar dulu. Ya, Kruna Dwi Wasana Lingga. Dwi Wasana Lingga ini adalah Kruna Lingga sane kecap ring ungkur kaping kalihan tur kadulurin untuk pengantar pake. Ya, kata dasar yang suku kata terakhirnya itu diucapkan 2 kali, lalu diberikan awalan pake. Maksudnya, contoh kata tel, ada dia kata dasar tel. Tel itu tetes artinya anak ya. Tel, kalau orang Bali bilang tel. Tel itu tetes. Tel-tel, tetes juga. Terus pake tel-tel, menetes. Ya, tel inilah yang diucapkan 2 kali. Tel-tel. Dikasih dia awalan pake. Jadilah pake tel-tel atau menetes. Pake nyit-nyit. Nyit itu artinya bersinar. Nyit, sinar. Nyit-nyit, bersinar. Ya, nyit itu diulang 2 kali. Nyit-nyit, bersinar. Dikasih awalan paka. Maaf ini salah ketik, harusnya paka ya. Paka, nyit-nyit, jadi bersinar-sinar. Ya, bling-bling gitu, bergemerlap-gemerlapan dia artinya. Nah, pakai cor-cor juga sama. Cor-cor, cor diulang 2 kali, cor. Dikasih awalan pake. Pakai cor-cor itu apa ya? Keluar deras seperti itu. Kayak pancuran gitu modelnya pakai cor-cor. Nah, ini kata Dwi Lingga yang terakhir. Setelah itu kita akan langsung ke tugas. Sebelum ke tugas, Miss kasih kalian kesempatan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan dulu. Dwi Sama, Dwi Maya, Dwi Samatra Lingga, Dwi Wasana Lingga, Dwi Purwolingga. Ya, sebelum Miss ke tugasnya kalian, silahkan kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Karakteristiknya itu berbeda ya anak-anak ya. Kalau Dwi Sama karakteristiknya ucapan sekali 2 kali pasti punya arti. Dwi Samatra karakteristiknya adalah diulang 2 kali, pengulangan yang di depan itu diganti vokalnya jadi A. Kalau Dwi Maya karakteristiknya adalah diucapkan sekali tidak berarti, diucapkan 2 kali baru berarti. Kalau Dwi Purwo karakteristiknya suku kata pertama diulang 2 kali, pengulangan yang di depan itu diubah vokalnya jadi E. Itu. Kalau Dwi Wasana dia ada awalan pake.
awalan pakelnya dulu deh. Kalau ada awalan pakel pasti Dwibhasana Lingga yang punya. Itu khas sekali dia. Kalau kalian susah membedakan suku kata terakhir didua-kalikan, lihat aja awalannya. Kalau ada pakel, itu pasti Wasana Lingga. Itu cara membedakan karakteristiknya. Ya, sampai di sini kalau mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu sebelum Miss kasih kalian tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Kalau tidak, Miss lanjut langsung ke tugasnya. Ada? Sudah jelas semua? Oke, Miss anggap sudah jelas ya karena tidak ada yang mau ditanya, karena tidak ada yang bertanya. Kita langsung ke tugasnya. Nah, ini dia tugas kedua, ngerereh wangsan krune. Tugas kali rereh wangsan krune ringsor. Ya, tugas kalian adalah ini ada 25 krune. Kalian harus mencari krune-krune ini masuk dia ke krune dwilingga yang mana. Ya. Miss kasih contoh satu deh. Contoh kupu-kupu. Kupu-kupu ini wangunnya adalah kruna dwimaya lingga. Tugas kalian cari ke 25 kata. Di sebelah kiri dia termasuk di kruna dwilingga yang mana? Dikerjakan sekarang waktunya adalah 20 menit sampai 11.20. Setelah itu kita periksa, Miss masukkan nilainya ke daftar nilainya Miss ini. Kalian cukup sebutkan jumlah benarnya saja. Ya, sambil kalian mengerjakan, jika ada yang belum dimengerti, belum dipahami atau terlewat tadi, silahkan kalian langsung bertanya sama Miss. Ya. Miss akan jelaskan lagi, Miss ulang jelaskan sampai kalian mengerti. Oke. Dimulai dari sekarang, silahkan dikerjakan tugasnya 20 menit. Nanti dibahas ya Miss ya? Iya, nanti akan kita bahas. Kita periksa sama-sama dan kalian sebutkan jumlah benarnya. Miss masukkan ke daftar nilainya. Seperti minggu lalu ya. Silakan 20 menit.
Silakan jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan. Kalau sudah selesai slide yang ini kasih tahu Miss ya, nanti Miss pindah ke slide berikutnya. Slide yang ini sudah bisa dipindah? Belum ya? To disgusting onion, and they were probably right to think so, except they did.
waktunya masih lagi 5 menit. Silakan dicek-cek lagi. Jika ada yang terlewatkan tadi penjelasannya Miss, langsung Miss minta diulang dijelasin yang ini. Atau Miss ini maksudnya apa? Boleh, silakan ya.
Sudah, waktunya sudah habis. Kita periksa sekarang ya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita periksa sekarang. Oke, bisa akan ketik di sini juga. Kalian silahkan dicek pekerjaannya. Ya, jika salah, tetap salah ya. Jangan ada yang diperbaiki. Kita mulai dari nomor 1. Jegek, jegek. Itu termasuk di krune dwi yang mana? Jegek, jegek. Ada yang tahu? Krune dwi samelingga. Ya, yang kedua, katang-katang itu adalah krune dwi mayalingga. Sesate. Krune dwi purwalingga. Yang keempat, pake corcor. Pake-pake. Karakteristiknya tadi, kalau ada pake-pake itu, berarti dia pake, ada pake depannya. Dia adalah krune dwi wasana lingga. Ya, lihat lagi. Ada pake. Nah, kan dwi wasana. Ya, nomor 4, krune dwi wasana lingga. Nomor 5, kecak-kecok. Kecak-kecok, berubah bunyi dia. Dwi samatra lingga. Nomor 6, dengak-dengok, sama juga dia. Dwi samatra lingga. Nomor 7, pici-pici, pici-pici. Pici, tidak bisa menimbulkan arti pici-pici. Anak kakul kalau dalam bahasa Bali artinya. Berarti dia adalah krune dwi mayalingga. Ya. Omang-omang, sama juga dia. Mayalingga juga. Bagus-bagus. Nah, bagus itu ganteng. Bagus-bagus itu ganteng-ganteng. Jadi lebih dari 1. Maka dia adalah krune dwi samelingga. Ya, nomor 10. Tetajen. Tajen. Dari kata-kata dasar tajian. Tajen. Diulang 2 kali suku kata pertama. Dia adalah krune dwi purwalingga. Keguritan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Udah jadi ya. Oke, bisa lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Nomor 12. Pake nyit-nyit. Kalau ada pake-pake, berarti dia adalah krune dwi wasana lingga. Ya. 13. Kita kitu. Berubah bunyi dia. Dwi samatra lingga. Itu nomor 13.
Ber-14 sekarang. Rerame. Dari kata dasar rame, berarti dia adalah guna dwi purwolingga. Bebanten sama dia dengan yang di atas. Dia adalah dwi purwolingga. Sledat-sledat berubah bunyi. Berarti dia Samatra Lingga. 17. Maya Lingga. Ya, kapu-kapu. Ide-ide. Ada yang tahu nggak ide-ide ini termasuk apa? Ide-ide. Ide itu minta artinya. Ide-ide. Dia masuk di Kruna Dwi Samelingga. Ya, ide itu minta, ide-ide meminta-minta. Jadi kalau dia satu berarti, dua juga punya arti dia. 19 sudah jelas. Kruna Dwi Wesanelingga. 20. Kipak-kipak. Kruna Dwi Samatra Lingga. 21. Becing-becing. Becing. Becing-becing itu anak kata yang kecil-kecil itu becing-becing kok di Bali dibilang. Dia masuk di Kruna Dwi Maya Lingga. Silahkan diperiksa anak-anak. Hitung benarnya saja ya. Nanti Miss sebutkan namanya, kalian sebutkan benarnya. Ya, itu ke-25-nya. Silahkan dicek-cek-cek. Dihitung jumlah benarnya. Sudah? Kalian hitung jumlah benarnya. Kasih tahu Miss. Bisa diketik di sini atau kalian aktifkan mute suaranya boleh. Yang mana saja. Oke. Ini 9C ya. Abraham Excel Tanuto. Excel. Excel tidak ada. Amadio Oracle. Angelina Hartania. Tidak ada. Aracel. Oke. Bianca. Ya. David. David. David Adinata ada.
Eudia Jubili, Li. Li ada? Sandi? Aditya Putra? Benarnya Aditya ya. Jumlah benarnya saja. Ida Ayu Made Putri Maharani. Angel. Oke, Dayu Putri. Jovan sudah, Kenji sudah. Kevin. Kevin sudah. Kayla. Litwine Fiora Vandra. Oke. Miracle. Oke. Nathaniel. Nathaniel Oliver Sunario ada? Shelina Layata. Shelina 23. Tiffany. Tiffany. Tiffany, Nathan, Lee, David, Amadeo, Excel Tanutu. Itu yang belum. Oke, David tidak ada. Oracle juga tidak ada. Tiffany. Oke, sudah. Nathan mana? Lee juga tidak ada ya? Karena waktunya sudah habis, ya cukupkan sampai di sini. Nanti yang belum bisa kalian download nanti materinya ya. Miss, saya udah ya Miss ya. Saya salah satu. Siapa ya ini ya? Jovan. Saya udah klik. Oh ya, Jovan udah kok. Jovan sudah. Terus Miss, remedinya tuh ID-nya yang mana nanti? Meeting. Apa ya? ID meeting Zoom-nya buat nanti remedi jam 3 sampai jam 5 itu.
Oh, remetnya langsung kalian kerjakan di Moodle ya, seperti PTS-nya itu. sama seperti PTS, tapi nanti pas di Moodle kalian cari aja remedial PTS Bahasa Bali kelas 9 gitu. Cara menjawabnya sama seperti di PTS. Jadi dia nggak pakai Zoom, pakai Moodle langsung ya. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sampai di sini dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa dengar suara Miss? Oke, thank you Kenji, Kayla, Sandy, Angel, Shelin, ya Kevin, thank you, Litwin, thank you, Aracel, Miracle, thank you, baik, Excel, thank you. Siang hari ini, ya Dayu, thank you, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, silakan Sandi, bisa bantu dalam doa Sandi. Oke. Halo Sandi, bisa bantu dalam doa? Halo. Ya, halo. Iya, halo. Ya, silakan doa dulu Sandi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong memberkati kami akan memulai pelajaran dari Miss Alice, berkati kami supaya pelajaran yang diberikan dengan Miss Alice bisa berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya, amin. Amin. Thank you Sandi. Baik, untuk hari ini misalnya saya akan menjelaskan melanjut materi kita tentang perubahan sosial budaya, dan hari Jumat kita akan ada remedial. Tapi remedialnya tidak pada saat pembelajaran, tetapi Miss Alice atur jamnya jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ya, jadi bagi yang kalian nilai PTS-nya di bawah KKM, di bawah 75, jadi hari Jumat nanti kalian boleh kerjakan di Moodle ya, jam 3 sampai jam 9 ya. Jadi yang Hari Jumat ya, Miss? Iya, Jovan, betul banget. Hari Jumat ini ya. Nanti hari Jumat kita kan ada belajar lagi, nanti Miss S ingatkan lagi hari Jumat ya. Karena mulai Miss S buka baru mulai jam 2:30 baru bisa akses kalian Moodle-nya. Jadi nanti saya ingatkan kembali lagi hari Jumat ya. Oke, untuk itu aja pesannya Miss Alice yang untuk remedinya. Jadi tetap kalian pelajari lagi soal-soal yang sama yang kemarin kalau masih ingat ya, kalian pelajari soal-soal PTS-nya itu Miss Alice keluarkan lagi ya. Oke. Yang di atas 75 tidak usah remedi ya. Jadi yang di bawah 75 kalian tetap remedi. Baik, itu aja untuk kegiatan remedinya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Ya, hari ini kita fokus ke materi. Hari Jumat ini kalian mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang ada di Moodle. Ya, nanti saya informasikan. Ya. Baik, tunggu sebentar. Untuk materi PowerPoint-nya kalian bisa ambil di Moodle ya, sudah Michelle share di Moodle. Jadi nanti kalian bisa download materi-materinya. Nanti di situ juga ada soal-soal, nanti akan kebuka pada hari Jumat, nanti baru kalian bisa mengerjakan soalnya. Pas hari Jumat, pas mata pelajarannya Miss Alice ya. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan. Yang pertama tentang pengertian perubahan sosial budaya. Misalnya sudah jelaskan pengertian dari perubahan sosial budaya itu apa ya. Mengingatkan kembali bahwa perubahan sosial budaya itu adalah perubahan ya, perubahan pada seluruh aspek kehidupan. Jadi adanya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi itu berubah. Itu yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Ya, misalnya ingatkan kembali lagi. Proses perubahan sosial itu mempengaruhi proses perubahan sosial budaya. Ya. Oke, selanjutnya. Oh iya, misalnya mungkin kalian sudah lihat nilai rapot PTS-nya, ya, rapot mid semesternya. Kalian lihat nilai rapotnya di situ, mungkin hasil rapotnya tuntas, ya. Tetapi nilai KKM-nya itu tidak nilai PTS-nya tidak tuntas. Makanya Miss Alice harus menuntaskan nilai PTS-nya, ya. Jadi kalau misalnya PTS kalian lebih bagus dan di pas KKM, maka nilai rapotnya akan berubah juga.
ya pasti akan naik, ya akan berubah. Misalnya mungkin Jovan lihat, Miss nilai IPS saya, rapot IPS saya tuntas Miss di atas KKM. Rapot IPS-nya misalnya 80 misalnya, Miss tuntas Miss, rata-rata KD saya juga bagus, tetapi yang jeleknya di PTS. PTS-nya mungkin Jovan jatuh ya di bawah 75. Jadi makanya Jovan harus ulang remit untuk PTS-nya saja. Ya, siapa tahu nanti kalau PTS-nya nilainya bagus, ya nilai Jovannya bagus, maka nilai maksimalnya nilai KKM nilai 75, tapi nilai rapotnya Jovan nanti akan berubah, dia akan naik lagi, ya yang tadinya harusnya 80, tiba-tiba karena PTS-nya sudah remit nilainya baik 75, nanti dia bisa akan naik dari 80 bisa jadi 83 atau 85, ya. Nah itu makanya harus diremedi untuk nilai PTS-nya. Ya, oke, itu ya. Jadi misalnya ingatkan lagi, itu aja gambarannya. Jadi jangan kalian beranggapan bahwa Miss nilai rapot saya sudah tuntas, kok saya bisa remit lagi. Nah itu rapotnya, tetapi PTS-nya tidak tuntas, makanya harus ikut kegiatan remedial. Ya. Oke, baik. Ini tentang pengertian perubahan sosial budaya sudah misalnya dijelaskan. Menurut para ahli juga sudah misalnya dijelaskan. Kalian bisa mengulang lagi, melihat kembali PowerPoint-nya Miss Elis, apa itu pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli, ya. Oke, selanjutnya di sini sudah karakteristiknya apa aja tentang perubahan sosial budaya ya. Ada 4, nanti kalian ingat kembali apa saja itu karakteristiknya. Nah sekarang kami saya jelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada 2, yang pertama dari dalam dan dari luar. Faktor internal dan faktor eksternal dari luar. Nah dari dalam yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Ya. Jadi kenapa bertambah dan berkurang jumlah penduduk itu mempengaruhi perubahan budaya, perubahan sosial budaya pada masyarakat. Ya kalau kalian lihat bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah penduduknya akan semakin meningkat. Ya sedang berkurang berarti jumlah penduduknya berkurang disebabkan oleh faktor kematian, ya migrasi keluar. Nah itu adalah faktor kurangnya jumlah penduduk. Nah, dengan ada yang bertambah dan berkurang jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi perubahan sosial budaya pada masyarakat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Nah, kalian juga sudah tahu apa itu penemuan baru. Jika kalian menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu produk, ya, itu inovasi. Ya, berarti itu membuat perubahan sosial dalam diri masyarakat, perubahan sosial dalam diri kita, adanya penemuan, ya menciptakan sesuatu yang baru, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu adalah salah satu penyebab perubahan sosial budaya. Terus yang ketiga ada pemberontakan atau revolusi. Kalian ketahui bahwa pemberontakan atau revolusi, ya, namanya pemberontakan atau revolusi itu adalah berarti suatu masyarakat tidak setuju, ya tidak setuju atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan oleh petinggi-petinggi ya mungkin tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi masyarakat tidak senang, akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Ya, karena mereka merasa dirugikan. Makanya mereka melakukan suatunya pemberontakan. Ya, contoh kayak kemarin ada undang-undang hak cipta kerja, banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak menerima. Akhirnya mereka demonstrasi. Ya, kumpul di Jakarta berbondong-bondong dari tenaga kerja kasar, buruh, ya, terus dari ya perusahaan-perusahaan ya yang memiliki karyawan banyak, maka mereka akan tidak menerima ya dengan kebijakan yang dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, sehingga mereka akhirnya melakukan pemberontakan atau revolusi, ingin adanya perubahan, ya ketidakadilan, ya mengeluarkan pendapat mereka. Nah ini adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Selanjutnya terjadinya konflik, sudah jelas. Ya anak-anak namanya konflik ya pasti kita pasti tidak ingin adanya terjadinya konflik. Ya, konflik baik dalam rumah tangga, konflik dalam rumah kita sendiri, ya, konflik dengan masyarakat, konflik dengan antar negara. Nah, ini
bahaya. Ya, nah ini faktor yang dari dalam diri masyarakat, ya, yang ingin mengadakan suatu perubahan sosial, ya, karena mereka tidak terima dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang memang berlaku di negara tersebut, di suatu instansi atau perusahaan tersebut, ya, sehingga mereka mengakibatkan bisa terjadinya konflik. Nah, ini adalah faktor dari dalam, faktor internal, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, nah, bagaimana faktor dari luar? Ya, faktor dari luar masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua peperangan, yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat. Misalnya saya akan jelaskan satu persatu. Ya, di sini tentang bencana alam. Kalian ketahui bahwa bencana alam, ya, Indonesia, apalagi Indonesia. Ya, Indonesia kalau kalian lihat, Indonesia itu kita terdiri dari 3 lempengan bumi, ya, dari ada 3 lempengan bumi yaitu Indo-Australia, Eurasia, sama Pasifik, ya. Nah, lempengan bumi ini yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam. Ya, bencana alamnya. Oke, di sini kayak ada yang bersuara. Iya, siapa di sini yang ada suaranya ya? Oke, Li, oke. Oke, Li, bisa di ini Li, di unmute Li. Oke, thank you ya Li. Baik ya, bencana alam ya. Jadi karena ada kan ada 3 lempengan bumi, kita Indonesia berada di bawah 3 lempengan bumi, sehingga mengakibatkan kita rawan bencana alam. Karena ada 3 lempengan bumi mengakibatkan kita terjadi gempa bumi. Ya, makanya Indonesia tidak asing kalau kita sering mendengar Indonesia terjadi gempa bumi karena kita dilalui oleh 3 lempengan bumi. Ya, nah dengan adanya bencana alam tersebut jika mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial. Kalian ketahui misalnya tidak ada terjadi bencana alam di Indonesia. Misalnya kita di sekolah nih, misalnya di sekolah tidak terjadi bencana alam, ya. Tiba-tiba ada gempa bumi, terus gedungnya runtuh, ya, mengakibatkan guru-guru yang di sini atau kalian juga tidak bisa sekolah, terus guru-guru tidak bisa bekerja. Nah, itu mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Yang biasanya setiap hari misalnya datang ke sekolah, ngajar kalian, mempersiapkan materi, bekerja di sekolah ini, dan kalian juga tiap hari datang ke sekolah, tiba-tiba terjadi bencana alam yang kita tidak ketahui, ya, mengakibatkan terjadinya proses perubahan sosial budaya yang berubah. Ya, jadi di rumah diam, tidak ada aktivitas, ya, seperti itu. Nah, itu yang dibilang adalah perubahan sosial budaya. Sama seperti bukan hanya gempa bumi, kita juga Indonesia dilalui oleh cincin api. Berarti kita banyak terdapat gunung api aktif, ya, di Indonesia. Nah, dengan adanya gunung aktif di Indonesia mengakibatkan kita rawan terjadinya gunung meletus. Ya, kalau terjadinya bencana alam, gunung meletus, masyarakat yang ada di sekitar kaki gunung tersebut mereka akan mengungsi. Ya, mereka mengungsi cari tempat yang lebih aman. Mereka bingung, ya. Biasanya mereka bekerja, beternak, ada ke kebun, ke pertanian mereka, tiba-tiba dengan ada yang bencana alam, mereka tidak bisa beraktivitas, mereka diam di pengungsian. Nah, itulah yang dikatakan sebagai dengan perubahan sosial budaya. Ya, itu akibat bencana alam. Bukan hanya bencana alam yang disebabkan oleh alam, tetapi bencana alam yang disebabkan oleh manusia juga itu mempengaruhi. Misalnya banjir, tanah longsor, penebangan hutan secara liar. Ya, nah itu adalah contoh-contoh bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia. Ya, oke, itu yang pertama, faktor dari luar. Ya, terus yang kedua adanya peperangan. Kalian ketahui bahwa misalnya saya bilang bahwa namanya peperangan itu juga bisa merubah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ya, negara kita aman misalnya, tiba-tiba ada terjadi peperangan. Ya, yang biasanya kalian beraktivitas seperti biasa, karena adanya peperangan kalian merasa takut, ya, sembunyi, ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Ya karena apa? Ya karena adanya peperangan.
yang biasanya kita hidup damai, tenang, tentram. Ya, tiba-tiba ada peperangan dari luar, datang dari luar. Nah, ini menghambat, berubah semua. Perubahan terjadi. Ya. Atau kita dengan rasa takut, diam, bersembunyi, atau kita ada niat untuk melawan, membantu. Angkat senjata, ikut perang. Ya, nah itu ya faktor dari luar. Nah, yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, namanya budaya, ya, budaya itu membawa pengaruh yang baik dan membawa pengaruh yang negatif. Ya, namanya juga budaya. Ya, datang budaya dari luar, ini campur aduk budaya Indonesia. Ya, kita tidak terima, berbeda dengan budaya Indonesia, budaya timur kita. Ya, tiba-tiba ada budaya dari luar datang dengan model pakaian, model rambut yang baru, rambutnya dicat, ya kan? Ya, terus bajunya lebih seksi, lebih terbuka. Ya, itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, budaya timur kita. Ya. Nah, ini adalah faktor dari luar. Jadi perubahan masyarakat itu bisa terjadi dari dalam juga dari luar. Kalau budaya datang pengaruh dengan Indonesia, maka kita akan juga goyah. Biasanya kita juga akan terpengaruh. Ya, ikut-ikutan. Ya, nah itu akan membawa pengaruh perubahan budaya pada masyarakat kita. Ya, nah ini adalah faktor dari luar masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, sekarang lihat di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong itu banyak ya di sini. Salah satunya adalah sistem lapisan sosial terbuka. Ya, sistem lapisan. Maksudnya apa ya? Di sini misalnya saya akan jelaskan. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya di sini Jovan, ya contoh ya Jovan. Misalnya saya kasih contoh di sini Jovan. Nah, Jovan di sini misalnya dari golongan masyarakat golongan paling bawah. Ya, Jovan ini di keluarga yang memang tidak mampu misalnya. Ya, tetapi Jovan ini sekolah. Dia menempuh pendidikan walaupun orang tuanya tidak mampu, tetapi orang tuanya berkeinginan supaya Jovan dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Akhirnya Jovan disekolahkan, Jovan tekun, Jovan belajar, Jovan giat, ya. Akhirnya Jovan memperoleh beasiswa. Ya, Jovan dapat nih beasiswa. Akhirnya dengan adanya beasiswa memberi peluang Jovan ke sekolah yang lebih baik. Ya, dia menempuh pendidikan yang lebih baik. Jadi misalnya dia mau ke universitas, pergi Jovan bisa ke luar negeri ya dengan prestasinya yang baik, dengan pendidikan yang baik ya, dengan adanya beasiswa akhirnya merubah lapisan sosial Jovan itu berubah. Dari yang golongan sederhana atau golongan yang tidak mampu, dengan adanya Jovan mendapat pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, maka lapisan sosial Jovan berubah. Ya, dari yang rendah, dari yang tidak mampu menjadi yang mampu. Nah, ini maksudnya lapisan sosial terbuka. Ya, jadi terbuka, ya. Jadi bisa berkembang. Jadi golongan bawah bisa berkembang ke atasnya. Jadi contohnya tadi Jovan yang sekolah tidak mampu tapi dia bisa sekolah mendapatkan beasiswa, akhirnya lulus dengan prestasi yang terbaik, dapat kerja yang baik, akhirnya dapat merubah lapisan sosial dalam kehidupan keluarga Jovan. Nah, itu maksudnya ya, sistem lapisan sosial terbuka. Oke, yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Nah, pasti ya namanya pendidikan itu adalah paling utama, paling penting. Ya, kalau misalis pendidikan yang paling penting, paling utama. Ya, bekal. Ya, dengan adanya pendidikan kalian bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan kalian. Ya, terus dengan cara berpikir kalian lebih masuk akal, lebih rasional, lebih objektif. Ya. Nah, ini apa maksudnya? Dengan seperti itu ya. Jadi dengan pendidikan formal yang lebih maju. Ya. Jadi kalian pikirannya sudah lebih maju. Ya, dengan adanya pendidikan, ya dengan lebih rasional, masuk akal.
Ya, bisa berpikir, oh ini tindakan yang salah, oh ini tindakan yang jelek, oh ini tindakan yang tidak boleh diikuti. Nah itu tujuannya. Ya, ini adalah menjadi faktor pendorong perubahan sosial dan masyarakat. Jika dengan adanya pendidikan yang lebih maju, maka status seseorang, perubahan seseorang itu juga akan terjadi. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, penduduk yang heterogen. Kalian ketahui bahwa Indonesia itu adalah dikategorikan sebagai penduduk yang heterogen. Maksudnya apa ya? Heterogen itu adalah maksudnya beraneka ragam. Banyak adat istiadat, suku bangsa, bahasa, pakaian, tata cara, semua. Ya, kita negara heterogen. Ya, ras, agama, budaya, kamu agama ini, agama itu, tapi kita tetap satu. Ya, nah ini maksudnya penduduk yang heterogen. Ya, kita tidak mempersoalkan perbedaan. Ya, tetapi kalau kalian lihat masyarakat desa berbondong-bondong datang ke kota. Ya, masyarakat desa tuh banyak sekali ingin datang ke kota. Karena apa? Ingin merubah nasib mereka. Mungkin dengan berada di kota, mereka beranggapan bahwa ya udah, aku lebih baik daripada di desa. Aku bisa bekerja lebih baik. Padahal mereka di kota itu kerjanya sebagai apa? Ya kalau mereka mendapatkan pendidikan yang baik, maka mereka akan mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Tapi jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik atau tidak ada modal dengan pendidikan, ya mereka kerja apa? Ya, buka usaha, ya mungkin ada jiwa entrepreneurnya, mereka akan keluar, mereka buka usaha dengan modal yang ada. Ya, jika berkembang mereka akan mendapat suatu keuntungan, ya. Tetapi jika mereka jika mereka tidak punya pendidikan, tidak punya keahlian, tidak punya biaya, tidak punya modal, mereka mau kerja apa? Ya, sebagai buruh, tenaga harian, tenaga lepas. Ya. Nah ini sehingga mereka penduduk kita yang heterogen, ya maksudnya seperti itu ya, heterogen ya, beraneka ragam. Ya, sehingga membawa perubahan sosial budaya. Ya, dari masyarakat desa ke kota, ya itu berubah. Sosial budaya mereka berubah. Ya. Oke, selanjutnya toleransi. Namanya toleransi, sikap menghargai, pasti ya selalu itu menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Ya, kalau kalian toleransi terhadap teman, terhadap tetangga, sesama kalian, menghargai hasil karya orang lain, ya, itu membantu kalian merubah perubahan sosial dalam diri kalian. Ya, tetapi jika kalian seandainya misalnya nih kalian ngerjakan project yang misalis berikan, kumpul ya projectnya, kumpul ke misalis, tahu misalis hina, apa ini kerjaanmu Jovan, gak bagus, gak bisa kerja kamu ya, tugas-tugas buat gini aja gak bisa. Kalau sampai misalis mengeluarkan kata-kata seperti itu, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan Jovan? Ya, mungkin Jovan dalam hati, apa sih misalis ini, marah-marah gak jelas, terus hasil karya yang tidak mau menghargai hasil kerjaan saya. Nah itu ya. Jadi kita harus toleransi. Kita juga harus menghargai hasil karya orang lain. Seberapapun hasil karya orang lain, seberapapun hasil karya, misalnya Jovan hasil karyanya memang kurang sempurna, kurang bagus. Tetapi Miss Elis alangkah lebih baiknya misalnya mengatakan, hebat kamu Jovan. Walau tugasmu hebat, kamu mengumpulkan tepat waktu, ya, proyekmu bagus, ya, walaupun ada kekurangannya, ya. Nah itu dengan ngomong secara itu dengan baik seperti itu, berarti sudah menghargai pendapat, menghargai karya Jovan, ya. Jovan merasa, oh iya saya senang Miss, ya kan pasti secara tidak langsung Jovan akan terhibur dan akan senang karena hasil kerjaannya Miss Els hargai, ya. Nah itu ya, jadi sikap menghargai ya hasil karya, sikap toleransi, yang itu yang bisa membuat perubahan. Dengan adanya semangat seperti itu nanti termotivasi ya kan, Jovannya termotivasi. Oh iya, tapi Jovan ini ada kekurangannya, bisa nanti kamu lengkapin. Wah, termotivasi. Ya, aku akan lebih baik lagi membuat hasil karya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi membuat perubahan dalam diri kita. Perubahan sosial budaya kita itu berubah. Kita mau menerima, ya.
Nah itu ya. Terus selanjutnya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, orientasi pada masa depan, kontak dengan budaya lain. Nah ini adalah salah satu contoh faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, kita perlu budaya itu harus perlu ya. Jadi kita perlu pertukaran budaya. Kita perlu adanya kontak dengan negara lain, kontak dengan budaya lain, ya, biar kita tahu budaya-budaya lain. Oh, seperti ini loh budaya bangsa lain. Oh, seperti ini loh budaya masyarakat. Misalnya masyarakat Jawa, ya. Masyarakat Jawa tinggal di Bali. Oh, ini loh budaya masyarakat Bali. Oh, ini loh budaya masyarakat Jawa. Kita tahu karena adanya kontak sehingga membawa perubahan sosial dalam diri kita. Ya, ke arah yang lebih baik. Ya, nah ini adalah faktor pendorong. Terus selanjutnya adalah faktor penghambat. Ini beda banget dengan faktor pendorong ya. Faktor penghambat yang pertama adalah sikap tradisional masyarakat. Kalian bayangkan jika kalian sikapnya masih primitif, masih tradisional, ya, pikirannya masih bersifat tradisional, ya, banyak. Jadi pola pikir kita masih sangat sederhana, ya, ya. Jadi apa yang akibatnya terjadi? Hubungan sosial kita kurang. Ya, sudah daya pikir kita masih sederhana. Tidak ada hubungan dengan masyarakat luar. Wah, itu udah menutupin diri. Ya ini menjadi penghambat. Gimana kamu mau maju? Gimana kamu mau berubah? Ya, sikapmu aja masih primitif. Sikapmu masih tradisional. Ya, nah itu ya. Jadi menghambat. Terus yang kedua kurangnya komunikasi. Ya pasti kalau kalian bayangkan jika kalian tidak berkomunikasi atau dalam satu rumah ya bertengkar sama mamahnya, misalnya 1 hari, 2 hari, musuhan sama mamanya, nggak mau komunikasi, sakit hati atau sebel sama mamahnya, kesel sama mamahnya, ya sama orang tuanya, nggak mau ngomong, nggak mau makan. Kalian bayangkan apa yang terjadi? Ya, menghambat. Kamu tidak bisa berkembang, kamu ya udah kamu diam seperti itu aja, kamu nggak tahu, oh permasalahanmu apa, ya pertengkaranmu apa yang terjadi, kamu tidak bisa komunikasikan, ya solusinya nggak bisa dapat, ya akan terus seperti itu, ya kamu tidak bisa menutup diri, tidak mau komunikasi tutup diri, ditanya diam aja, ya nah ini jadi menghambat, ya untuk terjadi perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada perkembangan iptek yang terlambat. Kalian bayangkan apa yang terjadi jika dunia tidak adanya iptek. Ya, oke kita walaupun kita nggak bisa memiliki sesuatu atau misalnya kita punya ya Apple mengeluarkan produk terbaru, handphone terbaru. Ya, tetapi kita tidak bisa, misalnya kita tidak bisa memiliki, tetapi kita tahu, ya. Berarti kita tahu ya tentang perkembangan iptek. Tetapi jika kalian perkembangan ipteknya terhambat, ya tidak bisa menerima perkembangan iptek, ya udah ke belakang, mundur. Tidak ada terjadi perubahan, ya udah diam segitu-gitu aja perubahan yang terjadi. Malah bahkan tidak ada terjadi perubahan. Ya, terus ada rasa takut. Pikiran terus takut aja bawaannya. Ya, sekarang ya memang contoh kondisi pandemik seperti ini pasti kita ada rasa was-was, rasa takut ya. Pasti kalian juga sama. Mau keluar ketemu orang takut, mau pergi ke keramaian takut, mau makan di luar takut. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita akan terus merasa diri kita takut, ya, maka akan menghambat proses perubahan sosial kita. Ya. Atau mau pergi nih pulang kampung, misalnya mau ke Jawa atau ke Jakarta naik pesawat, takut nanti kalau naik pesawat tiba-tiba cuacanya jelek, nanti kalau jatuh gimana, nanti aku bisa nanti mati gimana, tahu-tahu ini gimana. Udah pikirannya sudah banyak. Itu menghambat. Ya. Jadi dikit-dikit takut, atau mau pergi ke rumah temannya, takut nanti aku misalnya naik motor aku takut kecelakaan, nanti tabrakan sama ini gimana, nanti tahu-tahu aku jatuh, tahu-tahu aku meninggal bagaimana. Nah itu perasaan-perasaan takut. Ya, ini yang sangat sulit menghambat
Jadi nggak bisa berpikir secara rasional. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Ya pertama misalnya juga sama. Kondisi pandemik seperti ini misalnya takut sekali. Untuk keluar takut, ketemu orang takut. Ya. Padahal kita sudah safety. Ya. Nah, safety tapi lihat orang kok takut. Aduh, ini takut. Mau makan di situ takut. Segalanya takut. Misalnya menutup diri. Perubahan, saya tidak bisa mau menerima perubahan. Itu menghambat diri misalnya sendiri. Tetapi jika misalnya terbuka, menghilangkan rasa takut itu, maka kita akan menerima perubahan. Ya, takut boleh, tetapi kita sudah menjalankan protokol kesehatan, menjalankan yang benar, ya. Minimal seperti itu, ya. Oke, itu yang menjadi faktor penghambat. Terus adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Wah, ini lebih parah lagi. Ada adat atau kebiasaan yang sudah tertanam kuat dalam diri kita. Misalnya kita tinggal di suatu daerah, ya di desa di sana orang melahirkan atau sakit semuanya perginya ke dukun. Ya, tiba-tiba ada perubahan yang terjadi, pengen dokter datang masuk ke dalam suatu desa. Desanya itu menolak, tidak mau menerima kehadiran dokter. Ini ya, karena adat atau kebiasaan. Jadi mereka sudah tahu, oh berobat itu perginya ke dukun, bukan ke dokter. Ya, kalau mereka seperti itu, berpikiran seperti itu, maka akan menghambat mereka. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, tidak mau menerima perubahan. Ya, menghambat. Ya, adat kebiasaan. Awas kamu, adat mengatakan tidak boleh ke dokter, bahaya kalau ke dokter. Ya, pergilah ke dukun. Nah, itu. Ya, jadi semua orang akan percaya pergi ke dukun karena adat mereka sudah mengental dalam diri mereka. Ya, nah itu maksudnya ya. Nah. Terus yang selanjutnya ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, ada yang kepentingan yang tertanam kuat sama ya, ada yang prasangka terhadap hal baru. Ya, dikit-dikit berprasangka, terus dokter datang sudah pikiran yang jelek, kenapa dia kok dokter datang ke sini, nanti membawa apa? Ya. Bahaya nanti kalau ada dokter sini, sudah berprasangka. Padahal dokter datang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Cara pandang mereka, cara pandang masyarakat itu dirubah. Ya. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi sulit sekali, mereka akan sulit. Inilah faktor-faktor penghambat yang sulit untuk mereka mengalami perubahan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang faktor penghambat dan pendorong dari perubahan sosial budaya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misalnya saya akan lanjutkan. Nah, ini proses perubahan sosial budaya. Apa aja yang terjadi proses perubahan sosial budaya? Proses perubahan sosial budaya itu ada 3. Yang pertama akulturasi, kedua asimilasi, yang ketiga difusi. Ya, apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Ya, contoh, misalnya kasih contoh. Ini kalau kalian amati contohnya, ini adalah masjid. Kalau kalian perhatikan di sini ada menaranya, pilar-pilarnya ini kayak bangunan Konghucu ya, hijau terus ada menaranya ini ya. Nah, kalian lihat kok itu kayak bangunan budaya, Miss. Ya. Tetapi sebenarnya ini adalah masjid. Budaya bercampur. Ya, budayanya campur. Itu tetap bangunan masjid. Jadi bangunan masjid tapi arsitekturnya, ya pelengkapnya, pilarnya atau ininya, ya itu adalah bangunan Buddha. Jadi mereka tidak menghilangkan budaya aslinya mereka. Budaya aslinya itu adalah bangunan masjid. Tetapi karena ada percampuran budaya Buddha, percampuran budaya Hindu yang masuk, ya. Digabunglah menjadi satu, tetapi budaya asli mereka tidak hilang. Ya, itulah yang disebut dengan akulturasi. Contoh nih Bali, ya ini contoh bangunan ya, atau Bali, wilayah Bali, ya Pulau Bali ada miliki budayanya. Ya, tiba-tiba banyak budaya asing datang, masuk
ke wilayah Bali. Masyarakat Bali menerima budaya-budaya yang datang dari luar, tapi walaupun itu perubahan secara pelan-pelan, ya mereka menerima. Walaupun mereka menerima, tetapi mereka masyarakat Bali akan mempertahankan budaya Bali mereka. Nah, itulah yang dikatakan sebagai akulturasi. Jelas ya anak-anak ya, jadi tidak menghilangkan sifat asli atau khas dari budaya itu sendiri. Ya. Ini masjid, walaupun bangunan masjid walaupun ada bangunan Hindu, ada bangunan Buddha, tetapi dia tetap itu adalah fungsinya sebagai masjid. Ya, itu akulturasi. Apa yang bedain dengan asimilasi? Asimilasi ini proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan yang baru. Beda, ya. Nah, ini asimilasi contoh wilayah A, wilayah B. Ya. Nah, wilayah A dan wilayah B, misalnya wilayah B datang ke A, membawa budaya B. B datang ke wilayah A membawa budaya. Budaya A dan budaya B campur jadi satu. Klek. Nah, dia jadi satu. Ya. Nah, dicampur, dimix budayanya mereka. Budaya A dan budaya B dicampur, dimix jadi satu. Nah, akhirnya lahirlah budaya baru. Keluar menciptakan budaya baru. Menghasilkan budaya baru dari percampuran dua budaya tersebut. Nah, itulah yang disebutkan. Nah, budaya yang baru itulah yang disebut dengan asimilasi. Jelas ya anak-anak ya? Beda ya? Akulturasi, asimilasi. Akulturasi A datang, B banyak masuk, tapi dia tetap mempertahankan budayanya. Tidak peduli ada budaya-budaya lain, tapi budaya dia adalah budaya yang tetap masih dipertahankan. Itu akulturasi. Asimilasi A dan B masuk budaya, gabung jadi satu, melahirkan budaya baru. Ya, itu asimilasi. Ya, oke. Selanjutnya difusi. Kalian bisa lihat difusi ini ada penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan. Jadi ada ide-ide kalian, ya ide-ide tentang apa, gagasan-gagasan tentang kebudayaan, ya menghasilkan kebudayaan atau ide-ide kalian, ya menciptakan budaya, melahirkan budaya, percampuran budaya. Nah itu yang disebut dengan difusi. Terus keyakinan, adanya agama, ya di Indonesia ada 6 agama, itu yang disebut dengan ya difusi, ya. Terus hasil kebudayaan itu contohnya apa ya? Misalnya hasil tarian, ya. Terus hasil kesenian, ya. Terus apa benda-benda hasil dari kerajinan, ya dihasilkan dalam bentuk budaya. Nah itu disebut dengan difusi. Ideologi itu difusi. Jadi beda ya. Akulturasi, asimilasi, dan difusi. Sampai di sini ada pertanyaan, apa itu proses perubahan sosial budaya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan. Ya, nah ini bagaimana bentuk perubahan sosial budaya? Bentuk perubahan sosial budaya itu ada berdasarkan waktu. Yang pertama berdasarkan waktu. Nah berdasarkan waktu itu adalah yang pertama adalah perubahan lambat, yang kedua perubahan cepat. Ya, nah kalau kalian lihat perubahan lambat atau evolusi itu apa sih? Berarti ya memang dia membutuhkan waktu yang cukup lama, lambat, pelan-pelan. Tahap demi tahap, ya. Jadi mempengaruhi hanya dalam perubahan kecil aja, sedikit aja dia berpengaruh, ya. Itu yang disebut dengan perubahan lambat, ya. Contoh, misalnya kasih contoh, ya. Di sini Miss Elis sama Jovan, ya. Misalnya sama Jovan, zaman dulu, ya, kita masih menggunakan sistem barter. Jadi Jovan punya beras, Miss Elis punya gula. Ya, Miss Elis dan Jovan ketemu, ngadakan transaksi. Miss Elis pengen beras, Jovan pengen gula. Akhirnya tukar, sistem barter. Ya, sistem barter. Jadi Jovan dapat gula, Miss Elis dapat beras. Ya udah, terus
Masyarakat Indonesia terus karena belum mengenal uang, mereka sistemnya barter. Ya, kalau pengen apa ya tukar barang. Lambat laun dalam perkembangannya itu semua berubah ketika masyarakat mengenal uang. Tetapi prosesnya lambat. Ya, lambat sekali prosesnya. Akhirnya kenal uang. Ya. Nah, misalnya sama Jovan udah kenal uang nih. Jadi nggak ada lagi sistem barter. Misalnya mau beli bayar pakai uang dalam bentuk koin. Jovan juga mau beli sama Miselis harus tukar dalam bentuk koin. Ya, kita udah berubah dari barter ke koin. Tapi prosesnya lama ya anak-anak, tidak secepat, tapi lama banget terjadinya. Membawa pengaruh perubahan. Walaupun misalnya sama Jovan mungkin sudah mengenal uang, tetapi ada masyarakat yang lain belum mengenal uang. Mereka masih menggunakan sistem barter. Nah, ini perubahan lambat. Ya. Nah, setelah terjadinya proses perubahan uang, logam, ya, mengenal uang. Sekarang kalian lihat zaman sekarang. Apa yang terjadi? Berubah. Cara pola sosial masyarakat itu berubah. Budaya kita itu berubah. Dulu pakai uang cash, mungkin masih ada ya pakai uang cash. Kalau sekarang sudah banyak menggunakan ATM, ya kartu, pakai handphone, cek, set. Ya, tinggal scan aja barcode-nya udah belanja berhasil. Nah, itu perubahan lambat. Dari barter, koin sampai menggunakan ATM, kartu, handphone. Ya, mungkin dulu, misalnya masih ingat juga ya, dulu sekali masih kecil itu, misalnya butuh uang, ya, misal SMP, SMA, butuh uang tuh papanya misalnya ngirimnya pakai wesel. Wesel, tahu ya wesel itu datangnya ke kantor pos, jadi ngirim nulis berapa besar uangnya yang diterima, nanti udah dapat kirimannya, misalnya harus datang sendiri ke kantor pos mengambil uang tersebut kiriman. Ya, bayangkan prosesnya lama, tapi lambat, enggak secepat itu langsung mengenal ATM sekarang, enggak. Dulu itu lama seperti itu, pelan-pelan. Ya, sekarang udah modern. ATM, gesek kartu, ada macam-macam sekarang. Mau transfer aja tinggal pakai handphone, kirim, yang penting ada saldonya ya. Jadi kirim, ya udah transfer, beres. Nah, itu yang disebut dengan perubahan lambat atau evolusi. Ya. Jadi kalau kalian sekarang gampang kenal, wih, Miss kita udah zaman ATM loh, Miss. Iya, itu dulu perubahannya kalian bayangkan dari sistem barter, koin, baru ATM. Lama banget itu, butuh proses yang lama ya. Itu perubahan lama. Terus yang kedua perubahan cepat atau revolusi. Perubahan cepat itu berlangsung secara cepat, berarti beda. Kalau lambat berarti secara cepat, berarti perubahannya secara cepat. Mempengaruhi perubahan masyarakat. Ya, bukan hanya masyarakat di situ aja, tetapi secara global. Secara dunia ikut berubah. Contohnya apa, Miss? Revolusi industri. Kalian masih ingat pelajaran sejarah di kelas 8 ada tentang revolusi industri. Ya, revolusi industri berarti perubahan terjadi di mana tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Ya, berubah. Dulu semua dengan tenaga manusia kerja pakai tenaga manusia. Sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya revolusi industri, perubahan itu terjadi. Penemuan baru. Ya, dalam berbagai bidang teknologi dipengaruhi. Nah, bukan hanya di negara Inggris yang pertama kali revolusi industri, negara lain seluruh dunia itu mengikuti. Ya, itulah yang terjadi namanya perubahan cepat. Jadi ngikutin. Ya, jadi dulu menggunakan ini pakai tenaga manusia mungkin nyulam pakai tangan, yang jarit gitu ya. Sekarang udah ada mesin, pakai cepat mesin. Semua negara mengikuti. Ya. Nah, itu perubahan. Dulu komunikasinya mungkin dengan cara surat menyurat ya. Atau kunjung mengunjung pergi ke sana. Sekarang nggak perlu lagi.
Adanya penemuan telepon, semua ikut, seluruh negara, seluruh dunia terpengaruh. Perubahan terjadi. Semua menggunakan alat komunikasi telepon. Ya, biar bisa berkomunikasi. Tidak lama lagi perkembangan cepat, baru telepon berubah menjadi handphone. Cepat. Handphone cepat, semua dunia ngikutin. Wah, handphone keluaran terbaru ini. Semua ikut, seluruh dunia gunain handphone. Ya. Nah, ini perubahan yang terjadi. Bayangkan, mempengaruhi semua masyarakat seluruh dunia ikut terpengaruh. Nah, itu yang disebut dengan perubahan cepat. Ya. Jadi handphone, dulu handphonenya hanya bisa telepon-teleponan gini, belum ada gambarnya, masih ingat ya? Belum ada, hanya bisa telepon aja, tapi belum bisa video call. Sekarang sudah canggih, sudah video call, sudah bisa lihat tatap muka. Ya, udah canggih. Ya. Wah, ikut seluruh dunia berkembang, ikut juga semua. Perubahan yang terjadi sangat cepat. Kalau yang positif, teknologi yang membawa perubahan pada manusia yang pasti akan sangat cepat diterima oleh masyarakat. Ya, inilah disebut dengan perubahan cepat atau revolusi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan ya. Ini berdasarkan waktu sudah ya. Selanjutnya lihat berdasarkan pengaruhnya. Ini pengaruh. Pengaruhnya apa? Ada perubahan kecil dan perubahan besar. Ya, perubahan kecil itu apa? Perubahan yang hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat. Ya, hanya sebagian kecil aja di sini masyarakatnya berubah. Ya. Oke, misalnya di sini ada Adit. Wah, Adit nih ya datang ke sekolah. Ya, wih Adit datang. Wih Adit model baru rambutnya loh. Nah, modelnya baru, trendy. Ya, tahu-tahu di kelas ini ikut semua Jovan, Timothy, ya. Yang lainnya lihat, kok rambutnya Adit bagus sih. Kenji ikut semua ikut-ikutan ya, sama Adit karena rambutnya model baru. Jadi Jovan, Timothy, ya yang lainnya ikut semua, ikut yuk model rambutnya Adit, ikut. Nah itu perubahan kecil, contoh perubahan kecil. Jadi kalian mengikuti Adit dengan model rambutnya itu adalah perubahan kecil. Karena hanya mempengaruhi di bagian lingkungan itu aja. Ya, Adit sekolah di Tunas Daud, yang lainnya ngikut. Ikut rambut model Adit ya, ikut. Nah itu adalah perubahan kecil. Karena pengaruhnya ya sebagian kecil di lingkungan itu aja. Ya itu ada model rambut. Atau contoh lagi cara berpakaian. Ya cara berpakaian. Oh lihat dulu modelnya celana jeans, ingat ya jebrey. Besar-besar gitu ya, ngembang-ngembang ke bawah gitu ya. Terus lambat laun perkembangannya lagi. Ya itu diikutin. Perubahan kecil, semuanya ikut berubah, ya. Terus akhirnya berubah lagi celananya, ya lebih kuncup-kuncup sekarang, lebih kecil-kecil, ikut semua. Ya, itu hanya pengaruh perubahan kecil dalam masyarakat, hanya dalam lingkungan masyarakat itu aja, ya. Nah itu contoh perubahan kecil. Contoh perubahan besar apa? Kalau perubahan besar berarti membawa pengaruh yang sangat besar. Ya, jadi pengaruhnya itu besar sekali dalam masyarakat. Contohnya apa? Ya, perubahan besar. Contohnya banyak sekali. Contohnya industri. Ya, industri dengan adanya industri, perkembangan teknologi yang lebih maju, yang lebih modern, membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Ya, perubahan besar. Industri-industri penemuan pesawat terbang. Dulu Misaelis ingat, Misaelis di tempat tinggalnya Misaelis ya, Misaelis dari Kalimantan,
nama kotanya misalnya Kabupaten Ketapang, bukan Ketapang sini ya, Ketapang di Kalimantan. Itu misalnya mau ke ibu kota provinsi, itu naik kapal. Naik kapal itu hampir 8 jam. 8 sampai 10 jam kalian bayangkan di dalam kapal biar sampai ke Pontianak, ke ibu kota provinsi. Misalnya sudah trauma sekali karena perjalanan yang lama dan jauh. Belum ada pesawat. Ya, tiba-tiba perkembangan berubah, industri berubah, penemuan pesawat terbang, masuklah pesawat terbang ke tempatnya Miss Alice. Dari kapal udah nggak bisa ya, dari biasanya hanya 8 jam dengan pesawat hanya 30 menit. Kalian bayangkan 8 jam dengan 30 menit. Udah sampai, duduk ini baru tidur gitu aja, udah sampai 30 menit. Ya. Nah ini membawa pengaruh perubahan yang besar dalam masyarakat. Ya, penemuan-penemuan industri semua membawa pengaruh perubahan besar dalam masyarakat. Ya, nah ini adalah contoh berdasarkan pengaruhnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa lanjutkan. Ya, sekarang berdasarkan prosesnya. Nah, prosesnya itu apa? Ada perubahan yang direncanakan, ya, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, contohnya perubahan yang direncanakan di sini adalah perubahan yang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang menghendaki perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, contohnya apa di sini? Ya, contohnya perubahannya di sini adalah mengurangi kemacetan. Pemerintah berpikir, ya, perubahan yang direncanakan, gimana caranya mengurangi kemacetan? Ya, atau di Bali gimana caranya mengurangi kemacetan ya di Nusa Dua, ya, dari Nusa Dua mau ke Denpasar ya atau ke kota sini, mau ke pusat kotanya ke Denpasar. Itu macetnya luar biasa. Ya, dari bandara ya, dari simpang sana mau ke sini kita macet, atau dari sini dari Tunas Daud mau ke bandara, ke airport aja macetnya luar biasa. Berapa jam sebelum check-in kita sudah harus ada di bandara. Jadi udah harus perhitungannya mateng dalam perjalanan. Kira-kira jam berapa aku berangkat, bangun, harus pergi sampai sana supaya enggak kena macet. Nah itu perubahan yang direncanakan. Gimana caranya mengatasi seperti itu? Akhirnya pemerintah mengatasi dengan cara, bikin jalan tol. Ada jalan tol yang menghubungkan biar lebih cepat. Atau kalian lihat ada underpass, banyak ya, itu lihat dari simpang Dewa Ruci itu udah ada underpass, jadi sudah mengurangi kemacetan. Ya, dulu ngantri panjangnya luar biasa. Nah itu adalah solusi, jadi perubahan yang direncanakan. Supaya dengan adanya pembangunan jalan tol, dengan adanya underpass yang dibangun oleh pemerintah, itu mengurangi kemacetan di lingkungan masyarakat. Ya, nah itulah contoh perubahan yang direncanakan. Contoh perubahan yang tidak direncanakan itu apa contohnya? Contoh perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Namanya tidak direncanakan. Ya kita nggak tahu ya kan apa yang terjadi, kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Ya, yang tidak direncanakan. Ya. Kalian bisa cari contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Contohnya misalnya apa? Tidak terencanakan urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, dari desa, masyarakat dari desa ingin berbondong-bondong datang ke kota, ingin mendapat penghidupan yang layak, beranggapan bahwa di kota mereka akan lebih maju. Mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mereka bondong-bondong, banyak orang desa pindah ke kota. Sehingga di kota membeludak, banyak penduduknya, padatlah penduduknya di sana di kota. Sehingga apa yang terjadi di kota dengan kepadatan jumlah penduduk? Mereka apakah dengan mudahnya dan gampangnya mendapatkan pekerjaan? Kalau nggak dapat pekerjaan apa yang terjadi? Pengangguran, kemiskinan, ya, tingkat kriminalitas tinggi. Itu yang terjadi anak-anak. Ya. Sudah nganggur,
Mereka tidak ada pekerjaan, menganggur. Apa yang dilakukan? Mencuri. Tingkat kriminalitas di kota meningkat. Ya itu ada perubahan yang tidak direncanakan. Yang nggak tahu apa yang terjadi. Udah di luar jangkauan. Ya. Nah itu ya, contoh perubahan yang tidak direncanakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya kita sudah habis. Ada yang ditanyakan tentang berdasarkan prosesnya? Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, misalnya lihat masih lagi satu. Di sini ada tentang kemajuan dan kemunduran. Namanya sudah jelas maju mundur. Ya, progres, regres, progres perubahan sosial yang membawa kemajuan, yang membawa ke arah kemajuan. Ya, namanya perubahan pasti ada yang membawa ke arah kemajuan. Ya. Ya. Contohnya apa? Penemuan teknologi. Ya, dulu masyarakat kita menggunakan apa? Mesin, bajak sawah itu dengan sapi, kerbau. Tiba-tiba dengan adanya teknologi, penemuan baru, ya, membawa kemajuan masyarakat. Jadi tidak perlu lagi capek-capek lama bajak sawah biar tanahnya itu gembur, ya, dengan sapi berhari-hari. Tetapi dengan adanya penemuan traktor atau mesin-mesin, ya, jadi bajak sawah lebih cepat, lebih efisien. Mungkin dalam 1 hari sudah selesai, sudah bisa nanam padi. Nah itu perubahan yang membawa ke arah kemajuan. Ya. Nah banyak sekali. Nah itu banyak sekali membawa kemajuan. Ya. Kalian bisa cari contoh apa aja yang membawa contoh-contoh tentang ke arah membawa kemajuan. Ya, selain teknologi banyak sekali ya. Oke. Selanjutnya regres itu adalah perubahan sosial yang membawa kemunduran bagi masyarakat dalam bidang tertentu. Bukannya maju tetapi malah mundur. Contohnya apa? Peperangan, konflik, ya, bencana alam. Nah itu yang membawa ke arah kemunduran. Perang, bukannya tambah maju, bukan tambah ini, malah mundur dengan adanya perang. Ya, nah itu, ya bukan. Ya kalian bisa banyak sekali contoh-contoh ya. Ya, kenapa? Kok bisa perang? Kok bisa bencana alam ya? Infrastruktur kita berubah, infrastruktur kita hancur. Ya, kita membawa kemunduran. Negara yang sudah kita bangun, sudah kita tata, sudah maju, tiba-tiba dengan adanya bencana alam, dengan peperangan, dengan konflik, penjarahan, kerusuhan, rusak semua dalam sekejap. Rusak. Bencana alam, gempa bumi, bangunan yang kita bangun lama, butuh prosesnya lama, bangun gedung-gedung itu. Tiba-tiba dengan adanya bencana alam, gempa bumi, sekejap, hilang, runtuh. Ya, nah ini membawa kemunduran. Jadi infrastruktur kita udah hancur. Kita harus membangun lagi. Pelan-pelan lagi, butuh modal, butuh usaha yang banyak ya, supaya kita ke arah yang lebih baik. Nah ini ya, berdasarkan kemajuan dan kemunduran. Ya contohnya sudah bisa jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya sudah waktu korupsi 5 menit, berarti kita akhiri. Silahkan PowerPoint-nya diambil di Moodle, kalian bisa download di sana ya. Terus untuk remedialnya hari Jumat nanti akan saya infokan selanjutnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya minta tolong Kenji bantu dalam doa, Kenji. Oke. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini, dan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami di rumah, berkati kami supaya tidak terjadi apa-apa. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Thank you Kenji. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.